kan di kanonnya ada abad keempat ya Pak. Iya. Nah, kalau misalkan di kanonnya ke abad keempat nama kitab Kristen, kira-kira mungkin nggak nama kitabnya itu Alkitab, Pak? Yang kalau di itu kan biasa kayak nama Alkitab ya. Kan kalau nama Alkitab kan dalam bahasa Indonesia ya. Enggak, Alkitab itu bahasa Arab, Pak. Alkitab, kitab itu buku. Iya. Kitab itu Tuhan kumpulan. atau surat begitu. Kalau bahasa Indonesianya nih kumpulan buku. Oh iya, oke siap. Bahasa Arabnya Alkitab. Oh, cocok. Cocok, oke. Berarti Alkitab itu diserap dari bahasa Arab. Emang itu bahasa Arab Alkitab itu. Nah, yang saya tanyakan, kira-kira di abad keempat itu nama kitab Kristen itu Alkitab bukan? Itu aja, Pak. Kalau untuk hal-hal semacam itu saya belum mempelajari secara mendalam ya host ya. Jadi mungkin saya pada hal-hal yang umum lah, yang misalnya sejarah yang seperti itu ya saya. Ini sejarah loh Pak. Ini sejarah loh. Iya. Ini termasuk ke sejarah, Pak. Nah, Lagi-lagi Pak, adanya cuma di Indonesia Pak. Karena apa? Orang Italia, orang Amerika, orang Perancis, orang Inggris dan sebagainya tidak kenal dengan Alkitab Pak. kenal Bible. Kristennya Yang cuma mereka di kenal. Indonesia doang. Iya. Cuma di Indonesia doang Pak. Oke, mungkin saya cukup mengedukasi Bapak segitu ya, karena mungkin teman-teman yang lain juga pengen ngomong. Ini siapa nih yang monitor nih? Res, monitor nggak? Ini Bang Miftah monitor nggak? Nicholas masih aktif. Okay. Masih. Ya. Mungkin ini jadi bahan renungan Bapak juga ya Pak ya. Kalau saya nggak mau menyalah-nyalahkan, nggak mau ngutak-ngatik, nggak mau menuntut, yang penting kita mengedukasi Pak di sini ya Pak. Jadi bangun kumaha Karena Kang. itu sejarah, jadi kita nanti belajar juga. Saya tambahin ya Kang ya. Saya tambahin Kang. Nggak. Sama Gus Miftah dulu saya mau ke air. Ada mulas, beneran saya mah. Ada moderator nggak di bawah? Coba komen. Moderator di bawah komen. Ntar, ada moderator nggak? Ada, oke. Saya mau ke air dulu, mendadak mulas. Aslinya saya mah. Saya tinggal. Oke. Iya, Nicholas, jadi mau sebenarnya nambahin ini apa? Kang, Iya, mau nambahin apa? kata Allah itu ada di Bible-nya Mesir dan Bible-nya Arab Saudi, Kristen Arab Saudi dan Kristen Mesir Iya. sampai sekarang. Di abad yang keberapa itu, Pak? Kristen di Mesir itu ya sejak Kristen aja di Armenia abad keempat. Abad Berarti kalau di Mesir kan itu kan udah perbatasan Yerusalem. Iya. Berarti abad pertama lah Kristen di Mesir. Artinya sampai sekarang Kristen Mesir itu masih menggunakan kata Allah di Bible-nya. Dan itu yang kita rujuk di Indonesia ini. Bapak bisa nunjukin gitu? Iya, nunjukin buktinya sekarang gitu? contohnya nih, Bapak nih, saya udah pernah baca tuh Bible-nya Mesir. Dulu ada teman datang, saya baca di Yohanes 1 ayat 1, memang di situ disebut Allah di Bible-nya Mesir. Abang enggak? Kita duluan, Abang bisa? kita duluan menggunakan kata Allah. Kalau merujuk ke Mesir dan Arab Saudi, merujuk ke Kristennya. Enggak gini ya Bang, namanya orang kan bisa mengklaim kan ya. Saya juga bisa mengklaim, Abang juga bisa mengklaim gitu loh. Cuman pengen tahu aja biar nggak dikatakan ngarang gitu kan. Teman-teman di bawah kan banyak yang ngatain, Bang Nicholas ini ngarang nih. Nggak ada datanya. Kan kita gitu. bisa buka sejarah karena kan Kristen Mesir itu kan sudah sejak abad pertama sudah ada, ya kan? Iya. Sampai sekarang mereka masih menggunakan kata Allah di Bible-nya. Enggak. Iya gini kan tadi yang saya sudah katakan Pak,
biar nggak dikatakan ngarang gitu. Artinya Bapak tunjukkan misalkan linknya di mana, oh di Mesir di sono ada lo yang menggunakan kata Allah, tunjukkan dulu biar nggak dikatakan tuh teman-teman di bawah tuh hampir semuanya menulis itu Pak Nikolas ngarang nih gitu loh. Kalau memang Iya, benar-benar itu tinggal Bapak ketemu orang Mesir. Saya dulu pernah ketemu orang Mesir datang ke Indonesia. Dia bawa Bibilnya, bahasa itu saya baca, oh benar kata Allah itu ada di Bibil Mesir. Emang bahasa Arab itu mulainya kapan Pak bahasa Arab? Bahasa Arab nggak tahu kapan, tapi yang jelas tidak ada Kristen di Mesir. Berarti tidak ada Kristen di itu Bapak salah info. Mereka sudah menggunakan kata Allah duluan sebelum ada Islam. Iya, itu Bapak salah info itu. Karena bahasa Arab itu sendiri itu setelah lahirnya Nabi Ismail yang nikah dengan perempuan dari Bani Jurhum. Itu baru bahasa Arab. Iya, maksudnya kan artinya kan Bibelnya Mesir itu dan Arab Saudi sampai sekarang nggak pernah berubah. Enggak. Tidak ini, berubah, Pak. tetap menggunakan kata Allah. Ini, Pak. Enggak apa namanya? Iya, Bapak salah info itu, Pak. Bapak salah info. Jadi gini, Bapak. Nih, kalau yang mau lebih yakin, coba Bapak ada hubungan orang Mesir, Bapak kontak. Apakah saya enggak ada. Bapak ragu? Apa namanya gini, Pak? Emang dari gini. Bapak hubungin orang Mesir gitu, Pak. Nah, saya karena pernah ketemu, itulah kejujuran saya bilang ke Bapak, masalah Bapak nggak percaya itu urusan Bapak, Pak. Iya. Ini saya bahkan lihat, oke, Pak. Bahkan yang tertua saja nih, Pak. Oke, Pak. Yang tertua saja yaitu di apa namanya inskripsi Zabat ya, Pak ya. Di inskripsi Zabat saja itu bukan Allah, Pak. Bapak salah info. Di inskripsi Zabat aja itu tulisannya bukan Allah, Pak, tapi ilah. Itu, Pak. Enggak, Bapak salah, itu Allah. Nah, silakan tunjukkan. L-A-H itu di Bibil Mesir dan Arab Saudi sampai sekarang, itu, Pak. Oke. Itu Nah, al-ilah, Pak. Itu saya pertahanin itu, Pak. Bisa kita buktikan, bisa kita tes, bisa kita uji coba, dan mereka nggak ganti Bible. Ya silakan coba buktikan. Nah, itu, Pak. Jadi kalau pembuktiannya kita harus pergi ke atau hubungin orang Mesir atau hubungin orang Arab Saudi. Iya. Itu pembuktiannya, Pak. Itu al-ilah, Pak, bukan Allah. Nah, itu terserah Bapak. Tapi yang saya baca di situ Allah di Mesir. Ya silakan. Ya makanya gini, Pak. Mesir dan Kristen Arab Saudi. Iya. Kenapa? Gini, Pak. Di TikTok aja banyak itu, Pak. Bapak nggak pernah lihat di TikTok orang Kristen Arab ngomong Allah gitu juga, ini, Pak. Ya, di TikTok banyak, Pak, orang-orang kalau orang Kristen Arab Saudi main TikTok itu nyebutnya Allah, Pak. Bisa gantian ya, Pak ya. Bisa gantian ditonton orang banyak loh, Pak. Gini, Pak. Jadi apa namanya? Ada bahasa Arab itu yang namanya itu tapi bukan Allah. Termasuk juga di inskripsi in Zabat, kemudian juga di Miracle of the Mother of God in Christian Town Syria. Itu juga al-ilah, Pak. Kemudian di the true meaning itu juga al-ilah, Pak. Malah tulisannya sama lagi. Allah. Sama lagi tulisannya lam ha, Pak. Tulisannya di situ lam ha. Ya, tulisannya di Arab Saudi, Pak. Kristen itu di Mesir, Pak. Juga. Ya, makanya Bapak tunjukkan. Silakan Bapak tunjukkan. Nah, Bapak ya. Gini aja, Pak. Boleh kita taruhan? Silakan. Oh, Wanipiro, teman-teman. Jago banget mau taruhan. Wanipiro biar saya konten silakan, di Jakarta soalnya. Ya, silakan. Saya bawa bibirnya langsung. Oke, ya silakan. Wanipiro. Iya, silakan buktikan. 10 juta, deal? Ya, silakan. Oke, siap. Silakan tunjukkan. Oke, silakan on cam, silakan sekarang. Ayo, silakan tunjukkan. Iya, jadi gitu, Pak, harus nunjukin. Iya, berani nggak? Iya, sekarang nggak mungkin, Pak. Maaf, salah langsung muncul. Berani nggak? Ayo silakan mungkin, Pak. Nah itu, jadi oke. Gini aja, hanya bisa taruhan. Kalau bisa taruhan kita ayo besok saya bawa. Ya silakan tunjukkan. Oke, silakan tunjukkan. Besok 10 juta taruhannya. Oke, silakan tunjukkan. Silakan ya tunjukkan. Kalau memang di situ lafalnya adalah Allah, bukan besok al-ilah. Boleh besok. Iya, silakan tunjukkan. Kirim pesan ke WA saya. Ya silakan, Anda kan yang menantang.
Iya, makanya taruhannya besok. Sekarang Iya silakan. duit, Oke, iya Pak. silakan. Biar kita Oke. duitin aja sekalian. Oke, silakan DM. Oke ya, silakan DM ya. Teman-teman, kita ini ya, kita buktiin ya. Coba kalau Bang Nicholas ini orang yang keren ya, orang yang Iya, berani ini bisa taruhan pas 10 juta, Pak. Bible Iya. Mesir dan Bible Tuh, Arab Saudi, yang di Pak. bawah itu yang di bawah Bang Adi mau nambahin 15 juta katanya tuh. Bang Oke. Adi Rami mau nambahin 15 juta tuh Pak ya. Oke, Wih, DM ya. hebat. Teman-teman DM ya. Teman-teman nih tuh ada yang nambahin 20 juta Bang Nicholas. Tuh ada nih saya SS nih ya. Teman-teman saya SS semua nih, Bang Tono. Iya, Saya edit SS. saya aja. Besok saya kasih langsung kirim paket juga bisa. Iya. Saya kasih Oke. kirim gratis. Oke. Terus sama Bang siapa tadi mau nambahin 10 katanya tuh saya SS lu. Iya. Oke, besok ya Pak ya ada yang nambahin 10 juta Oke, tuh dari besok Bang siap, Zami siap. Muhammad. Iya, oke. Siap. Nanti tunjukkan ya Pak ya. Oke, besok ya yang mau taruhan. Iya. Ada yang nambahin 50 juta Pak. Ada yang nambahin 50 Oke. juta, 30 juta. Wah, banyak nih Bapak jadi kaya raya nih. Keren ya. Iya, ini Pak. Jadi nggak apa-apa. Bapak boleh mengklaim segala sesuatu boleh. Itu hak pribadi seseorang. Tetapi klaim itu tentu harus ada bukti. Itu apalagi Bapak berani berstatement, itu hak Bapak. Berstatement apapun itu hak Bapak, termasuk juga mengklaim nama Allah tersebut. Gitu loh Pak. Jadi apa namanya? Tapi sekarang Bapak tidak bisa membuktikan ya. Iyalah, kan udah Oke, berarti tidak bisa membuktikan, berarti sekarang belum fix. Besok Iya kan? boleh. Iya boleh. Belum Besok bosan. siapa ya? Besok Iya. boleh, Pak. Mm-mm. Oke tuh, di teman-teman di bawah juga pada mendukung loh, Bapak membuktikan mendukung. Jadi fix ya, ini kita lewati tentang pembuktian ini menunggu besok ya Pak ya, menunggu Iya. besok. Oke. Iya. Iya. Ada yang lain pertanyaannya atau Bang Nosmen ada pertanyaan lagi ini biar apa namanya Bang Nicholas ini adalah laki-laki yang jantan dan bertanggung jawab. Kita buktikan kalau beliau mampu membuktikan bahwasanya ada lafal Allah sebelum Islam. Ya, mohon maaf bahwasanya Kristen katanya lebih dulu ya, Kristen lebih dulu menggunakan lafal Allah gitu ya, teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak, Bang Nicholas? Bang Nosman ada pertanyaan? Enggak, itu aja tadi untuk menambah ya teman tadi. Oke, besok ya Pak ya. Tuh ada yang nambahin lagi tuh Pak. Ada yang nambahin lagi tuh Pak tuh. Bang Depandra tuh ya. Iya. Pak Miftah. Ya gimana Bang Nose? Gimana? Oh. Iya, maksudnya tadi pembahasan yang awal yang pas saya masuk, sebelum saya masuk itu kan ada pembahasan terkait Yesus dikandung Roh Kudus itu. Iya, dikandung Roh Kudus. Itu kayak pembahasan sudah selesai apa belum? Oh, kalau tentang Roh Kudus saya belum menyimak tadi. Kalau tentang Roh Oh Kudus. iya, soalnya saya juga pas baru itu Pak Nicholas sama siapa tadi ada Oh, saya berargumentasi terkait menyimaknya di materi akhir. itu. Oke, kita buka pembahasan baru saja Mas. Saya gimana? Oke, Bang? siap. Ini Bang. Ya, Buka Bang Nose, pembahasan Bang baru Nose aja. dulu. Silakan Bang Nose dulu mau bertanya apa? Silakan. Sudah siapa? Enggak ada sebenarnya pertanyaan. Oh, enggak ada. ya sudah. Kalau gitu saya yang nanya ya. Maksudnya Kalau gitu saya yang nanya ya. Oke, siap, tanya aja. Iya, saya nanya gini. Bang Nose ini Siap. kan Kristen ini kan mengikuti Yesus ya. Iya, Nose ya? siap. Mengikuti itu apa mengikuti hanya sekedar pengikut follower saja atau pengajarannya juga gitu mengikutinya Bang Noes? Enggak mengikuti ajaran. Mengikuti pengajarannya? Iya. Semua yang dikatakan sama Oke, Yesus gitu. Semuanya. Iya. Kira-kira selama ini yang diketahui Bang Nose sesuai dengan pengajaran Yesus? Iya. Boleh tahu kalau boleh tahu Bang Nose ini dari Tritunggal? Iya, dari Tritunggal. Oh iya, dari Tritunggal itu berarti Tuhannya ada berapa Bang Nose? Artinya kalau di
apa disebutkan Tuhan ada berapa itu sebenarnya pertanyaan agak keliru ya, tapi tidak apa-apa, saya akan jawab lah. Silakan. Ya. Jadi Tritunggal itu kan yang kita ketahui bersama, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, iya kan? Berarti 3 atau 1 itu? Bicara Trinitas itu 3 tapi dalam satu kesatuan. 3 Ini ada yang ngorok. Kesatuan. Iya. Kak Linda kayaknya Kak Linda. Enggak. Yang saya tanyakan gini Bang Nos. Oke. Sebenarnya Tuhannya Bang Nos itu ada berapa gitu? Satu namanya Allah Trinitas. Bentar, izin saya masuk. Ya, silakan. Emang Nicholas ini kenapa? Tadi beliau nantang Kang Santam, nantang bahwasanya ada Bible Mesir di abad yang keempat, ada lafal Allah gitu, menantang. Saya suruh buktikan, bisa buktikan. Katanya boleh taruhan, kata beliau, katanya nantang bisa membuktikan besok, katanya gitu beliau gitu. Ya. Saya bilang oke, saya siap, saya bilang gitu. Kalau mau membuktikan bahwasanya Kristen lebih dulu menggunakan nama Allah gitu. Ya, setahu saya sih ilah ya, bukan Allah ya. Iya, betul. Bukan, bahkan di inskripsi Zabat juga itu yang tertua itu al-ilah. Bukan alif lam lam ha. Bukan. Iya, betul. Gak ada ilah itu. Gak apa-apa, tapi kalau dia mau taruhan sama saya aja. Nanti besok jam 8 malam kalau dia udah menemukan silahkan naik ke room ini ya, Bang Nicholas ya. Iya. Kita buktikan sama-sama. Oke, lanjut. Iya. Oke, Bang Nos. Iya, siap. Ini Bang Nos. Tadi kan Bang Nos gimana kan Tuhannya satu. Oh iya. Namanya Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Iya. Tritunggal 3 tapi dalam satu kesatuan. Tunggal itu kan iya. 3 dalam satu kesatuan. Iya. Karena yang kita kenal dalam iman kekristenan itu Roh Kudus itu sebagai penolong. Itu kalau menurut Bang Nos sesuai dengan pengajaran Yesus. Iya, karena Yesus sendiri yang memberikan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya pada saat itu. Emang ada dalilnya Bang Nos? Kalau Yesus mengatakan ada dalil di mana itu Bang? Iya, di dalam Kisah Rasul 2 itu pada saat pencurahan Roh Kudus itu pengajaran Yesus. Karena Tuhan Yesus, Yesus mengatakan aku akan pergi kepada Bapa. Kalau itu kan pengajaran Paulus, kalau itu yang saya tanyakan pengajaran Paulus, ini Yesusnya. Iya. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, ini bukan rasul yang berkata, Yesus sendiri yang berkata bahwa aku akan pergi kepada Bapa dan meminta supaya diberikan Roh Kudus. Iya. Oh, gini berarti. Ini analoginya. Dikit Bang Miftah. Ya, silakan. Tuhan akan pergi ke Tuhan, artinya Yesus akan pergi ke Bapa. Dan Yesus akan meminta ke Bapa untuk menciptakan Tuhan baru, yaitu Roh Kudus. Mungkin gitu. Nggak begini. Yang kita kenal itu dalam iman Kristen, Yesus itu kan sesuai kesaksian kitab Yohanes itu bahwa dia firman yang menjadi manusia, artinya sesuatu, artinya firman itu keluar dari Sang Bapa ini menjadi manusia, iya kan? Makanya yang kita imani itu kan yang tadi saya sampaikan itu Trinitas. Ya, jadi pada saat Yesus ada di tengah-tengah dunia pada saat itu kan yang tentunya yang dalam iman Kristen dia adalah 100% manusia karena dilahirkan lewat proses kelahiran manusia dan dia utuh sebagai seorang manusia, tetapi karena Sang Firman yang ilahi dan itu yang kami kenal sebagai Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya.
Udah, lanjut. Mau kan lanjut, Sang. Yesus itu awal mulanya dari firman. Iya. Oh, firman itu apa, Pak? Firman itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dalam itu kan firman kayak ucapan, tapi ada daya cipta, cipta di sana. Misalnya dalam kesaksian Kejadian itu pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya. Kemudian Allah berfirman, maka jadilah ini, jadilah itu, yang biasa dikenal dalam Islam kun fayakun, terjadi dan terjadilah. Dan itu firman itu yang menjadi manusia. Oh. Ucapan berarti ya? Iya. Oh, berarti Maria ini mengandung ucapan, Pak? Enggak, begini. Iya, karena itu sesuatu yang ilahi. Sesuatu yang ilahi yang keluar dari Bapa dan menjadi manusia. Ya, firman itu yang kan ya, firman itu kan ucapan. Iya, itu kan? Iya, sesuatu yang dari Allah itu. Kalau dalam terjemahan Indonesia kan, kalau memang firman ya ucapan, kayak ucapan begitu. Maria kan mengandung firman ya? Karena dia firman yang hidup dan dia dikandung dari Roh Kudus kan. Firman yang menjadi manusia, jadi sesuai kesaksian Roh Kudus. Bentar, Pak. Dikandung oleh Roh Kudus? Iya. Bukan dikandung oleh Maria? Iya, Maria mengandung Yesus itu lewat Roh Kudus. Maria mengandung Yesus lewat Roh Kudus. Gimana caranya? Iya. Artinya begini. Pada saat malaikat Tuhan datang kepada Maria dan malaikat menyampaikan bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Enggak, bukan gitu, Pak. Bukan gitu. Saya masih pusing nih, Pak. Tolong jelaskan dengan sedetail mungkin dan dengan simpel yang bisa masuk akal dan hati nurani saya. Maria, Roh Kudus mengandung Yesus, ya, melalui Maria. Artinya di sini ada dua oknum. Satu oknumnya Roh Kudus, yang kedua oknumnya Maria nih yang mengandung Yesus. Nah, kata Bapak tadi, Roh Kudus mengandung Yesus. Oke? Iya. Ini Yesus ini dikandung oleh Roh Kudus apa Maria? Begini. Jadi Maria mengandung itu karena pekerjaan Roh Kudus, iya kan? Oh, dikerjain sama Roh Kudus. Iya. Mengandung. Iya. Oh, ini saya paham. Ini parah nih. Ini saya paham, Pak. Tenang. Ini saya paham udah. Udah lanjut Gus Miftah. Itu udah jelas. Udah Oke, lanjut ya Pak Nos ya. Oke, siap. Iya. Tadi kan Yesus itu kan tadi lahir kan dari Maria itu kan? Iya. Nah, yang lahir itu Tuhan atau manusia? Yang lahir ya secara biologis manusia. Ya. Kalau menurut Abang, manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan, Bang? Dalam iman Kristen bahwa Yesus itu adalah yang ilahi. Ya, yang saya tanyakan gini, manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan yang saya tanyakan? Iya, Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Karena jasadnya manusia. Loh, gini, coba Abang perhatikan lagi. Manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau manusia, itu memang bukan Tuhan. Nah, manusia bukan Tuhan. Iya. Kalau itu sesuai dengan pengajarannya, gitu, sesuai dengan pengajaran nabi-nabi itu juga ya. Seperti halnya di situ pengajaran nabi-nabi juga gitu, bahwasanya memang manusia itu
bukan Tuhan, gitu kan, seperti di Bilangan 23:19. Memang itu sesuai. Kalau manusia bukan Tuhan dan Tuhan bukan manusia, itu memang pengajaran yang benar. Pengajarannya Yesus kayak gitu. Maka dikatakan di Bilangan 23:19 bahwasanya Allah bukanlah manusia. Setuju ya Pak ya? Iya, memang ada ayat itu. Iya. Allah Tapi bukanlah manusia sehingga dipermainkan. Iya kan? Tapi setuju nggak dengan ayat itu? Kalau untuk dari sisi manusia pada umumnya ya bisa, tapi kalau untuk pribadi Yesus yang kami imani dan kami percaya bahwa di dalam Kristus itu ada keilahian. Enggak, maksudnya gini Pak. Bapak ini mengikuti ajaran Yesus atau bukan ajaran Yesus yang diikuti? Mengikuti ajaran Yesus. Ya, nah di situ kan pengajaran Yesus kan sama tuh dengan nabi-nabi yang dulu juga kan? Sama enggak? Iya. Sama kan? Nah tadi kan dikatakan di Bilangan 23:19, di Hosea 11:9 juga dikatakan bahwasanya Allah bukan manusia. Berarti Pak Nos ini setujunya yang mana nih? Yang manusia bisa jadi Tuhan atau Tuhan bukan manusia? Enggak, kalau untuk konteks itu saya sepakat bahwa manusia bukanlah Tuhan. Iya kan? Ya, manusia bukan Tuhan. Tapi dalam konteks tentang Kristus, Kristus adalah manusia dan Allah dan Tuhan. Oke, sekarang di situ ada Bible nggak, Abang? Nggak ada, saya di. Oke, ya udah saya yang bacakan nggak apa-apa. Di Matius 11, di Matius 11 nih Yesus mengajarkan kayak gini nih. Di Matius 11:25, Yesus mengajarkan kayak gini. Yesus kan berdoa nih. Yesus berdoa kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Yang menjadi Tuhan siapa itu? Itu kan Yesus tuh yang berkata tuh, yang berdoa. Menurut Yesus, yang menjadi Tuhan langit dan bumi itu siapa? Iya, karena itu dia dalam kondisi sebagai manusia, ya. Dan dia taat kepada Sang Bapa. Makanya tadi sebelumnya saya kan sudah bertanya sama Bapak nih, sama Abang ini. Bang Nos. Iya, kalau dari konteks manusianya, dia berdoa kepada Tuhan. Berarti Abang tidak mengikuti ajaran Yesus dong kalau kayak gitu. Enggak, karena begini, kenapa kami imani bahwa Yesus itu Tuhan? Dia banyak sekali menyaksikan dirinya kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya dia adalah Tuhan. Iya, pernyataan Yesusnya kan tidak seperti itu. Pengajaran Yesus, pernyataan Yesus. Iya. Kalau memang ada banyak yang Yesus mengajarkan tentang untuk menyembah Tuhan, kalau kita lihat. Tapi di sisi lain juga Tuhan Yesus dengan terus terang bahwa dia adalah Allah. Dia adalah yang Sang Pencipta itu. Ada dalilnya, Pak? Kayak gitu ada dalilnya? Iya, ada. Di mana? Pada saat karena ini kan saya kan tidak bawa Alkitab ini, tapi saya coba Bapak, kutip saja. Karena Bapak tidak membawa saya kitab, kutip. Kita ke analogi, sebenarnya tidak ada Pak dalil bahwasanya secara eksplisit Yesus mengaku saya adalah Tuhan. Tapi kita pakai analogi kayak gini, Pak. Ada dalam Yohanes 13 ayat 13. Yang guru dan Tuhan. Iya, guru dan Tuhan. Kan kayak gitu. Iya. Oke lah, sebenarnya ada pertanyaan yang lain. Oke, kita bahas gini, Pak. Di dalam Yohanes 13:13 itu, Pak, itu juga salah satu doktrin dari gereja, dari LAI, Pak. Itu juga salah satu doktrin. Di situ ada kesalahan dalam penerjemahannya, Pak.
Bapak Maksudnya sudah pernah bagaimana? cek? Iya. Bapak sudah pernah cek di Yohanes 13:13 tersebut teks originalnya. Iya, memang dalam kodek itu apa Yunani ya. Hmm? Itu memang Tuhan. Teks originalnya. Kan di situ dikatakan gini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kan gitu terjemahannya ya. Iya, Pak? guru dan Tuhan. Iya, dan katamu itu tepat. Tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Iya. Iya. Ada dua kesalahan yang sangat fatal Pak di situ, Pak. Ada dua kesalahan yang sangat fatal. Artinya begini, tadi kan patahnya di mana dalil yang mengatakan dan mengakui bahwa Yesus mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Kan saya sudah tunjukkan dalilnya dalam di Yohanes 13 ayat 13. Iya kan? Dalam Bible ini. Oke, boleh kita gali sedikit ya Pak ya tentang Yohanes 13 gitu. Kalau masalah keyakinan masing-masing ya Bang Gian Santang ya. Iya. Tapi kita di sini kan untuk mengedukasi tuh teman-teman yang di bawah juga kan ya. Iya, makanya saya cuman menjawab tadi kan Bapak minta dalilnya di mana. Saya tunjukkan dalilnya. Bahwa Bapak kan mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Tuhan, dan saya menunjukkan dalilnya berdasarkan teks yang tertulis dalam Alkitab, begitu loh Pak. Nah, mudah-mudahan penggalian ini bisa menjadi renungan buat Bapak ya, yaitu di Yohanes 13:13 ini ya Pak ya. Yang pertama Pak gini Pak, di situ bukan pernyataan langsung dari Yesus, itu yang pertama, ya kan? Yang menyatakan dan memanggil adalah murid-muridnya, itu yang pertama. Poin yang kedua gini Pak. Begini Pak, tunggu sebentar. Coba kan saya tidak pegang Bible ini. Coba Pak baca ayat supaya kita tahu apakah itu Yesus langsung yang membuat pernyataan atau memang bukan. Ya kan di situ kan disebutkan kayak gini kan, bahwasanya kan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kan muridnya nih lagi nyebut nih, lagi manggil guru, Tuhan kan gitu kan, muridnya yang manggil, kemudian direspon nama Yesus, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab itu kan pernyataan Tuhan Yesus sendiri kan? Iya, karena mengikuti muridnya. Lanjut. Siap. Makanya kita kan di sini sedang digali kan? Oke. Saya paham. Sedang digali gitu. Sebab memang akulah guru dan Tuhan kan gitu, direspon sama Yesus. Nah kita gali. Tadi saya sudah disclaimer dulu bahwasanya ini bukan pernyataan langsung. Yang tadi kan saya pertanyaannya, apakah ada Yesus mengaku akulah Tuhan? Kan nggak ada. Nah di sini Kemudian di situ ada kata Tuhan, betul kan ya Bang Nos ya? Iya. Di situ kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, iya. Teks original dalam Yohanes 13:13 pada kata Tuhan yang pertama. Pada kata Tuhan yang pertama, yaitu dengan strong number 2962, di situ teks originalnya adalah kurios, bukan theos. Artinya apa Pak? Kurios itu bukan Tuhan Pak, tetapi junjungan atau tuan, gitu Pak. Junjungan atau tuan, bukan Tuhan Pak. Kalau kurios, kalau Tuhan atau dewa itu theos Pak, di dalam teks original Yunani tersebut Pak. Itu di kata Tuhan yang pertama tuh Pak, kata Tuhan yang pertama. Jadi bukan theos Pak, tapi kurios, artinya tuan gitu loh. Kalau mau diartikan seperti ini Pak, kamu menyebut aku guru dan tuan, itu Pak. Bisa dipahami? Iya memang kalau untuk kurios itu memang tuan atau Tuhan. Iya.
Karena yang kita tahu bahwa ketika yang dimaksudkan itu misalnya Tuhan, ini kan yang kita tahu Tuhan itu berarti kita mentuhankan. Iya kan, kita mentuhankan ini. Berarti definisinya kita menaklukkan diri, kita percaya, kita ikuti ajaran. Nah, jadi begitu yang saya maksudkan. Yes. Gini Pak, kita sebelum menggali lagi, kita harus bisa membedakan Pak. Karena dalam terjemahan Inggris juga disebutkan Lord. Nah betul. Kalau Lord itu artinya karena Tuhan, Lord Pak. itu enggak terikat sampai di Tuhan aja sebenarnya Pak. Oke. Ini Pak, kalau Lord bisa disematkan kepada manusia Pak. Tapi kalau God itu hanya disematkan kepada Sang Penguasa, Sang Maha Penguasa, Sang Maha Pencipta Pak. Kalau God itu bedanya. Contoh nih, kalau misalkan antara Tuhan dan Tuhan itu sama, berarti misalkan saya memanggil Bang Nos ini, Tuhan Nos, kira-kira boleh nggak Pak? Ya. Kalau Abang Nos menyamakan antara Tuhan dan Tuhan itu sama, maka konsekuensinya orang bisa memanggil sembarangan. Termasuk juga misalkan saya belum kenal nih sama Bang Nos, memanggilnya Pak, wahai Tuhan Nos, kira-kira bisa nggak Pak? Artinya begini. Enggak, jawab dulu. Kira-kira bisa nggak? Enggak, kalau memang seseorang yang belum kita kenal, otomatis kita tidak bisa seperti itu. Tapi ini hubungan antara murid Yesus dan Yesus itu sudah sangat dekat. Ntar ya Pak, kan? coba kita ke terjemahan dulu. Ini Lord Ya, kan? silakan. Ya. Lord, ya kan? Ya Pak, kelihatan kan? Pak, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Lord. Lord. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya apa ini? Yang mulia. Yang mulia. Coba kita balikin ya. Kita balikin. Ini kebenaran dari terjemahan. Karena terjemahan kan bikinan manusia ya. Iya. Oke. Dan bahasa juga bikinan manusia. Kita balikan nih. Balikan. Dari Indonesia ke Inggris. Teng. Yang mulia artinya apa? Your Honor. Nah, kalau Bapak mengacunya ke sini, Pak. Iya. Ini saya dari tadi pengen masuk, cuma biarin dulu. Ini kalau ngacunya ke sini, pasti akan ribet, Pak. Coba kalau kita Host. nih, kalau kita ke ini ya, Pak. Kata Allah atau Allah ya. Iya. Kalau ini kan kita ambil dalam nama Tuhan Muslim. Allah diterjemahkan jadi apa? Inggris, Indonesia Inggris. Allah. Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia nih. Allah Kalau dalam bahasa Indonesia apa Pak? Nah, kita balikan bahasa Indonesia ke Inggris ya. Kita balikan ya. Allah juga tuh. Masih tetap Pak. Inilah kehebatan dan keistimewaannya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu Bang Nos. Maka tadi, merujuk ke tadi, itu ada penerjemahan, apakah sengaja atau tidak sengaja ya Bang Rian Santang ya, dari penerjemahan tersebut. Tapi faktanya, di situ ada kesalahan penerjemahan. Gitu loh. Yang mestinya itu diterjemahkan Tuhan yang mulia atau junjungan. Kalau di dalam bahasa di Jawa itu Gusti ya, Gusti Sayyid. Kalau di dalam bahasa Arab itu Sayyid Pak. Ini Bang Nos, bukan Rob. Gitu, iya Tuhan gitu loh. Itu yang pertama. Itu bisa dipahami ya, Bang Nos. Iya, iya itu. Jadi ada kesalahan penerjemahan. Sengaja atau tidak sengaja itu mungkin tulisan LA. Coba ini dalam Latin ya. Kita ke Latin. Kita terjemahan Latin. Latin ke Indonesia ya Pak ya. Siap. Ini terjemahan nih. Terjemahkan. Oh, saya simpan aja di sini.
Bingung saya ininya, nyimpennya. Nih. Tuh, Yesus. Artinya apa, Pak? Ini terjemahan loh, Pak. Bukan bikinan saya, Pak. Ngeri ya? Ngeri kan? Ini terjemahan loh, Pak. Saya nggak mengada-ngada, ini hanya menerjemahkan. Saya nggak menghina, Pak. Saya nggak Nah, menghina. ini di spasi ya, Pak? Iya, di spasi. Coba jangan di spasi. Jangan di spasi ya, coba. Kalau Yesus nggak di spasi artinya Yesus. Soalnya Iya. ini nama orang. Sama tadi Allah ya di Nama. udah di spasi. Artinya Soalnya begitu. nama orang. Kalau Kalau di spasi ya pasti semua pasti ada makna yang berbeda. Kalau Lot kayak gitu, apa? Kenapa dia berubah? Karena itu gelar. Karena itu gelar. Nah, ini yang membuktikan kalau Allah itu bukan gelar yang selama ini dipraming oleh umat-umat Kristen. Ini membuktikan nama dan gelar. Di sini dibuktikan, dibedakan. Gitu, Pak. Jadi udah jelas, udah fix 100% kalau Allah itu adalah nama, bukan gelar. Gitu, Pak. Iya. Bahkan di kitabnya, iya, di kitabnya Bapak sendiri Allah itu nama loh, Pak. Nama. Bapak udah tahu belum, Pak? Nama loh Maksudnya Allah itu, Pak. Iya, di kitabnya ini di Perjanjian Lama, yaitu di Amos ya. Di Amos 5 nomor 27, di situ disebutkan bahwasanya Allah itu memang nama. Bang Nos pernah membaca belum Amos 5 nomor 27? Sama Kejadian 15 nomor 2. Allah itu nama, bukan gelar. Boleh saya bacakan ya, Bang Nos ya? Ya, coba dibacakan. Oke. Di Amos 5:27 disebutkan kayak gini, Bang Nos. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan yang namanya Allah. Tuh, keren kan? Itu, Bang Nos. Di Kejadian, begitu juga di Kejadian juga disebut nama. Ibrahim berdoa nih. Ibrahim, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah. Tuh, bukan Allah Tuhan, tapi ya Tuhan Allah di Kejadian 15 nomor 2. Itu, Bang Nos. Ditulis, dicatat, Bang Nos, dicatat. Iya kan? Oke, kita balik lagi. Udah paham ya? Ditulis aja, ditulis. Silakan dicek sendiri. Tadi di Amos 5 nomor 27 sama Kejadian nomor 15 nomor 2. Ya, jadi banyak kesalahan di dalam penerjemahan dari LA ini gitu loh. Nah, kita kembali lagi tadi tentang teks original udah paham ya? Tadi poin yang kedua ya. Yang pertama pernyataannya bukan dari Yesus langsung, Yesus mengulangi gitu loh pernyataan itu. Ya, udah paham ya tentang tadi Kurios dan Theos itu ya, Bang Nos ya. Oke. Lanjut poin yang terakhir, poin yang ketiga. Di Yohanes 13 tersebut, di terakhirnya kan kayak gini kan. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kan gitu ya, Bang Nos. Iya. Ternyata di situ ada kenakalan nih dari pihak LA ini. Ada kenakalan di sini, Bang Nos. Ada yang ditambahin. Di teks originalnya, guru dan Tuhan yang ada di belakang ternyata tidak ada, Bang Nos. Jadi cuman hanya di teks original, kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, cuman kata-katanya seperti ini. Sebab memang itulah aku. Gitu, tidak ada guru dan Tuhannya lagi. Maksudnya original teks dalam bahasa Yunani bisa dibacakan kalau memang Ya, pada pegang. Ini kalau teks bahasa Yunani saya tidak hafal.
saya tidak bisa. Cuman saya merujuk dari kitab sabda. Kalau yang ada teks original, kalau ada teks original itu ada strong numbernya, gitu loh. Kalau tidak ada strong number itu sisipan namanya, Bang Nos. Itu namanya sisipan. Kalau ada strong numbernya. Nah, di dalam Yohanes 13:13 pada kata guru dan Tuhan yang terakhir itu tidak ada strong numbernya. Hanya ada pada bagian sebab memang akulah. Jadi kalau direspon, Yesus itu meresponnya memang itulah aku, gitu. Bang Nos. Nanti Ya, Bang Nos baca lagi. Ya silakan. Coba Bang Miftah, kita maju sedikit ya, jangan bergulat di satu tema ini. Oke. Ini kan Bang Nos ini sama Nicholas ini Tritunggal ya? Anda tahu Nicholas? Enggak, Tritunggal juga dia. Oh. Tunggal. Coba dijelaskan dulu konsep Tritunggalnya seperti apa. Iya, jadi konsep Tritunggal itu kalau dalam iman Kristen yang saya pahami bahwa ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ya kan ada dalam satu pribadi Allah yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra dan pribadi. Roh Kudus. Iya. Ya, sebelum berlanjut saya tanya dulu pelan-pelan sedikit aja. Yang berkuasa di situ siapa? Yang berkuasa yaitu pencipta, Allah. Allah yang berkuasa. Kalau Yesus? Yesus itu kan sang firman Allah. Waalaikumsalam. Di Abdul. Firman. Kalau Roh Kudus? Roh Kudus yaitu roh Allah. Roh Allah. Oh, rohnya berarti terpisah dengan Allah, adanya di Roh Kudus. Iya, karena di dalam pribadi Allah itu Roh Kudus, firman. Ini tiga-tiganya ini nyatu atau jadi? Iya. Dalam satu kesatuan, karena sesuai dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya, maksud saya gini. Oh ya, siap. Maksud saya gini, itu tiga itu yang disebutkan tadi di dalam satu tubuh atau di tubuh yang berbeda? Dalam satu hakikat. Berarti dalam satu tubuh dong, kalau dalam satu hakikat. Iya, maksudnya dalam satu pribadi kan? Satu kan? Satu tubuh. Pribadi itu terdiri dari firman, roh dan sang Bapa. Iya kan? Itu satu oknum atau tiga oknum? Kalau bicara oknum memang ada 3 oknum. Tiga oknum sama dipahami oleh misalnya dari ajaran Bapa, misalnya sang roh, misalnya mohon maaf, misalnya Muhammad itu kan sang roh ya, kalau yang saya pahami. Hah? Roh? Iya, kalau iya misalnya kalau Muhammad artinya apa? Kalau saya tanya host, mohon maaf karena saya Nabi saya tidak Muhammad mengerti kan. Artinya? Iya, Nabi Muhammad artinya Rasul utusan Allah. Sang utusan. Utusan sama kayak Yesus, sama kayak Nabi Isa. Enggak, memang dalam konteks yang lain, dalam apa itu memang Bapak mau bahas roh Nur Muhammad. Iya. Nah, misalnya beda, Pak. Iya kan itu yang saya sampaikan tadi, Nur Muhammad. Bukan, kan kayak Bapak ngomongnya roh. Jadi dalam misalnya dalam apologet Muslim pun mereka mengatakan bahwa Muhammad juga adalah roh, misalnya roh itu. Saya juga roh sama Pak, punya roh. Nabi Muhammad punya roh, saya punya roh, Bang Miftah punya roh, Panos punya roh. Nah, Panos rob, Bang Miftah rob, saya juga rob. Saya Robul Komal, saya pemilik Komal. Bang Miftah rob juga, sama. Artinya kalau bicaranya Robul Alamin, nah itu lain lagi, beda lagi Pak. Pak, ada musik Pak. Saya mute dulu ya Pak ya. Ada musik. Iya, dari Nah,
Bapak di gereja ini penginjil. Oh. Lagi di gereja ya. Saya Robul Komal ini, pemilik Komal. Bang Miftah pemimpin rumah tangga, artinya apa ya? Robul Pemimpin rumah Bait. tangga. Robul Bait. Robul Hailah. Robul Bait. Robul Dzurriyyah. Pemilik rumah. Gak apa-apa, kita sesekali diskusi sama penginjil. Tapi dari timur Baru ya, dua kali. Dari timur Baru 2 juga. kali saya ketemu. Kemarin Bang Miftah, saya ketemu ngobrol berdua gitu sama Bang Rembulan. Cukup 3 kali. Yang ketiganya, yang keempatnya dia syahadat. Masya Allah. Alhamdulillah syahadat dia di masjid. Luar biasa. Insya Allah. Iya, iya. Syahadat dia. Iya. Nanti juga besok insya Allah ada satu keluarga yang mau bersyahadat. Insya Allah. Cuma ngobrol santai kayak gini doang saya tuh. Alhamdulillah syahadat. Saya Bang Nikolas, tergantung lawan Nikolas. bicaranya. iya. Bang Nikolas, monitor nggak nih Bang Nikolas sambil nunggu Bang Nos? Ada tuh namanya Rembulan. Dia syahadat di masjid. Insya Allah. Tapi kalau Bang Nos bisa syahadat, dia kan penginjil di gereja. Keren. Ya, buat teman-teman yang ada di channel Panglima Apologet Islam ya, Diha Abdul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang 4,5, tolong dong nonton sejenak aja, sebentar aja ke channel YouTube Panglima Apologet Islam. Ini saya baru live lagi, baru 19 menit. Masa 5 orang, 7 orang yang nonton? Tonton dulu lah sebentar, dukung channel Akang ya. Itu punya saya itu, Panglima Apologet Islam guys ya. Tolong sebentar aja nonton, 1 menit aja. Balik lagi ke sini nanti ya. Udah subscribe, nonton sebentar, di like, balik lagi. Ayo teman-teman yang 4,0, 4,6. Mata saya udah kurang bener, kayaknya nambahin lagi plusnya nih. Channelnya Panglima Apologet Islam. Nama YouTube-nya Panglima Apologet Islam. Wah, bantuan kalian, dukungan kalian, Masya Allah, buat kita dakwah di YouTube guys. Jadi kalau ada video di YouTube itu nggak bakal hilang, pasti ada terus selamanya. Ya, OTW silakan, ayo. Yang muslim silakan. Kalau yang Kristen saya nggak berharap dan nggak minta ke kalian ya. Saya mintanya cuma ke yang muslim ya. Tonton di channel Panglima Apologet Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong. Ada nonton dulu sebentar. Langsung meluncur, siap. Langsung saya kasih kubir tuh. Kunci biru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Pilah. Sudah Kang, balik lagi saya, siap. Di subscribe ya. Di subscribe dulu. Biar nempel dulu. Ayo digas. Ya, Bang Noce udah monitor. Bang Noce, oh masih belum kali ya. Ini Nicholas ini tidur apa? Halo host, di sini di gereja ada putar lagu, jadi saya mute dulu ya. Kasih Nggak mute bisa dulu ya. ngejauh ya? Ya? Bapak nggak bisa ngejauh dulu ya? Iya, saya coba dulu. Saya mute kan dulu dah. Saya coba cari. Cari tempat yang. Oke, siap. Ya. Nah gitu, di mute dulu, ngejauh dulu Bang. Sematkan typing nama YouTube-nya Panglima Apologet Islam. Ini nih, coba ada moderator nggak di bawah? Saya ketik deh, saya yang ngetik, nggak apa-apa saya ngetik. Tuh, namanya tuh. Gimana?
Gimana cara nyematkan? Saya nggak bisa. Pokoknya itu aja tuh namanya. Panglima Apologet Islam. Mudah-mudahan lah si Pak ini bisa mu'alaf guys, syahadat ya. Kita doakan aja. Amin. Allah. Pelan-pelan aja kita mah. Kita nggak mengajak tapi ingin meluruskan. Sulawesi Barat Ya, hadir. host. Ya, Iya bisa ya. bisa. Oke siap. Lanjut. Lanjut Bang Miftah. Iya, tadi sampai pada apa tadi ya? Sampai roh ya. Sampai pada roh itu. Iya. Dari kan tadi 3 itu mana yang berkuasa itu, yang paling berkuasa itu mana gitu kan, tadi ada Allah ya, ada Putra Yesus kan gitu, ada Roh Kudus kan gitu ya, Bang Nos ya. Iya. Itu ketiga-tiganya sama-sama berkuasa atau ada yang paling berkuasa? Kalau dalam keimanan saya itu bahwa sama-sama berkuasa karena tapi kalau misalnya Yesus Kristus sang anak itu dia kan Bang dalam Jujur. karya penyelamatan ya kan Ini menurut Yesus Ya, kalau itu ya. kan menurut Yesusnya gitu, menurut Yesus antara Bapa kemudian dengan Putra, ini tinggian mana menurut Yesus itu? karena kalau dalam pernyataan Yesus itu bahwa aku dan Bapa adalah satu, berarti sama. Tidak ada yang lebih berkuasa. Iya. Kalau yang saya tangkap begitu. Nah, satu dalam apa? Di situ masih ada lanjutannya itu ayatnya itu, masih ada keterangannya itu. Satu dalam apa itu? Coba lanjutin ayatnya, baca. Itu lanjutannya, maksudnya adalah satu dalam pengajaran, Bang Nos. Bukan satu hakikat, bukan. Tapi satu pengajaran. Enggak. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Iya. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya begitu. Iya, satunya itu satu pengajaran. Karena apa? Yang dimaksud kayak gini, Bang Nos. Yang dimaksud Bapa di dalam aku di dalam Bapa itu maksudnya kayak gini. Yesus itu menerima firman, kemudian menyampaikan, dan segala apa yang disampaikan Yesus itu sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, ini Itu Bapak satu. framing sebenarnya. Loh, Nah, yang saya pahami dalam iman saya Ya. itu bahwa aku dan Bapa adalah satu. Itu seperti itu, bahwa tidak ada yang lebih tinggi sebenarnya. loh, kan Yesus kan punya kehidupan sendiri, Bapa kan punya kehidupan sendiri. Nah, aku keluar dari sang Bapa. Nah Iya. keluar. Nah berarti kalau keluar itu ada berapa sosok gitu? Ada berapa oknum? Keluar tuh, belum. Ada berapa? Artinya oknum? dipahami begini. Keluar dari sang Bapa, yaitu sang firman itu. Iya kan? Kan tidak mungkin firman terpisah, roh terpisah, kemudian Bapa terpisah. Itu yang saya rasa pemahaman Bapak agak keliru. Dari sisi apa pandangan saya ya sebenarnya. Jadi iya. Menurut Bapak, ketika Allah berfirman, firmannya keluar nih. Firmannya keluar, jebul. Iya. Berarti yang keluar itu sama dengan Bapak gitu. Iya, karena kenapa sampai yang kami pahami itu bahwa itu satu hakikat, berarti sang firman itu menjadi manusia, dan yang manusianya itu ya Yesus Kristus. Yang saya pahami bahwa yang manusianya itu yang menebus, begitu. Ya, jangan ke menebus dulu. Ini jangan menebus siap. dulu. Tadi kan katanya ketika saya tanya mana yang tinggi, katanya sama menurut Bang Nos kan itu. Oke, siap, betul. Sedangkan Yesus itu kan firman gitu, menurut Bang Nos kan firman.
Iya, Iya sang kan? firman. Iya, firman itu kan kata-kata, iya enggak? Iya, kalau yang kita pahami kan firman. Iya. Karena penciptaan itu kan semua firman. Iya, berarti Bapak ini kan sang sumber itu kan? Iya, sang sumber. Nah, ketika firman itu keluar menjadi Yesus, apakah firman ini sama dengan sang sumber gitu loh? Iya, karena memang dari sang sumber. Iya, berarti ucapan atau kata-kata itu sama dengan sang sumbernya gitu. Iya, karena dari satu hakikat kan. Ya sebenarnya di situ ada kesalah pengertian nih, Bang, apa namanya, Bang Nos. Ada salah kepengertian. Kali gini. Iya, karena memang dogma seperti itu, jadi kami yakini dan percaya. Saya analogikan, makanya saya analogikan yang sangat sederhana. Oke, siap. Ada salah pengertian. Firman atau kata-kata memang keluar dari sang sumber, yaitu Bapa. Iya. Tapi firman itu bukan Bapa itu sendiri. Ucapan yang keluar, kata-kata yang keluar, kata-kata itu bukan orang itu sendiri, bukan oknum itu sendiri. Berbeda, sudah berbeda. Nih contoh nih, contoh nih. Apakah kata-katanya Bang Nos itu adalah Bang Nos itu sendiri? Iya, karena memang kalau misalnya dari saya keluarlah firman, misalnya kata-kata ini. Contohnya. Hati-hati dari hakikat saya misalnya begitu. Nah, di situ kesalahannya. Di situ kesalahannya. Nih, contoh nih saya analogikan. Yang namanya kata-kata itu sifat, yang namanya berbicara itu sifat, bicara itu sifatnya, maka tidak sama dengan yang berbicara tersebut. Nih, sekarang buktikan. Coba Bang Nos mengatakan, mengatakan misalkan bapau. Coba Bang Nos berkata bapau. Maksudnya bapau yang mana ini? Iya, ya kan kita akan membuktikan nih bahwasanya ucapan itu adalah bukan orang itu sendiri gitu loh, yang mengucapkan gitu loh. Kan tadi katanya kan firman itu kan kata-kata. Iya kan? Firman itu kan ucapan dari sang sumber. Nah, kita akan buktikan kalau firman itu adalah bukan sang sumber itu sendiri. Makanya saya tanya kepada Bang Nos, apakah ucapan Bang Nos itu sendiri? Enggak, karena begini, namanya firman. Biar dapat poinnya, saya analogikan ke Bang Nos nih. Apakah ucapan Bang Nos itu sendiri? Enggak, artinya begini. Jadi misalnya saya itu kan terdiri dari, karena ucapan itu bagian dari saya dan saya keluarkan itu, begitu. Kalau bagian memang betul. Ucapan itu bagian, yang namanya bagian sifatnya. Tapi ucapan atau kata-katanya Bang Nos bukan Bang Nos itu sendiri, hanya bagian gitu loh. Maka saya buktikan, coba. Saya analogikan, coba. Bang Nos ngomong bapau, coba. Bapau. Apakah bapau itu Bang Nos? Artinya begini. Enggak, jawab dulu. Ketika Abang mengatakan bapau, apakah bapau itu Bang Nos? Enggak. Yang saya pahami kan itu, seperti itu. Makanya tadi saya udah disclaimer dulu, itulah kesalahpahaman cara pengertian yang antara yang berdasar dengan tidak berdasar. Maka kita buktikan ketika Abang berkata bapau, apakah bapau itu Bang Nos itu sendiri? Jawab dulu biar dapat poinnya. Enggak, sebagai bukti. Begini. Nah, nanti jawab dulu sebagai bukti bahwasanya ucapan itu tidak sama dengan yang mengucapkan gitu loh. Bukan yang mengucapkan itu sendiri, bukan hakikat yang mengucapkan itu sendiri, sebagai bukti. Maksudnya gitu. Gini, saya sederhanakan. Saya coba sederhanakan biar simpel dan cepat dimengerti ya. Siap, Bos. Kalau misalkan si ucapan ini adalah Tuhan itu sendiri ya,
yang ada di pikiran Bang Nos ini kan ucapan itu Tuhan itu sendiri ya, gitu ya Bang Miftah? Iya, betul. Iya, Betul. betul. Berarti semua yang diucapin sama Yesus ya, itu berarti Tuhan. Setuju nggak? Iya, iya. Betul. Ketika Yesus bilang, saya lapar, pengen makan ikan goreng. Apakah ikan itu Tuhan? Nah, kalau itu memang konteks itu yang kita gini Pak. Dari sisi kemanusiaan, karena makanya kenapa yang kami imani bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dan terkait dengan lapar dan yang lain itu dari sisi manusia yang saya pahami begitu. Kalau misalnya dari sisi Tuhan, dari kepribadian yang ilahinya misalnya, mungkin entah mungkin dari pihak bapak-bapak tidak mengakui, karena itu dalam iman kami misalnya melakukan mujizat-mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa dia adalah Sang Allah, Nah, kalau dia Sang Allah, ilahi, itu dari sisi ketuhanannya, keilahiannya. pada saat dia hidup di dunia, sisi ketuhanannya ada nggak? Ada. Pada saat apa? Misalnya pada saat dia membangkitkan orang mati, Terus? menyembuhkan orang yang sakit. Di Terus? situ kan dia dengan secara jelas ketika membangkitkan orang mati, dia cuman menyampaikan bangkit dan berjalan. Itu menunjukkan bahwa keilahiannya di situ. Keilahiannya. Karena dia tidak Kemanusiaannya ada melibatkan. nggak di situ pada saat dia membangkitkan manusia? Dari secara jasad memang dia manusia. Nah, berarti pada saat dia membangunkan orang yang sudah mati atau menghidupkan orang yang sudah mati, keilahiannya ada, kemanusiaannya ada. Betul? Iya. Pada saat dia dianiaya oleh tentara Romawi dan Yahudi, keilahian sama kemanusiaannya ada nggak? Karena kalau yang saya imani, saya pahami bahwa ketika dia di Taman Getsemani itu dia seutuhnya manusia sebenarnya. Sampai dia, maksudnya di situ. Jadi yang saya pahami begitu. Jadi dia ketika berdoa meminta penderitaan dilalukan dari tubuhnya, itu yang saya pahami dia adalah 100% manusia yang Berarti tergantung kebutuhan dan situasi ya Pak? Iya, artinya begitu sebenarnya. Parah ini. Tenang. Pusing saya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Kang Paal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pada saat dia ketiduran di perahu, sisi kealahannya, keilahiannya nggak ada Pak? Iya, sebenarnya kalau yang saya pahami itu ujiannya bahwa Yesus sedang menguji murid-muridnya. Loh, apakah mereka? Bukan, nggak masalah Pak. Kalau Yesus ketiduran di perahu bukan untuk menguji ke murid-muridnya Pak. Ujiannya dari mana toh dia ketiduran? Menguji apanya coba? Iya, karena pada saat itu ketika misalnya perahu sedang diombang-ambingkan badai itu, dalam yang kami tahu itu bahwa Yesus sedang menguji murid-muridnya. Menguji untuk apa? Jadi kalau menguji murid-muridnya untuk bagaimana mereka bisa membangunkan di situ Tuhan. Tuhan Yesus akan menunjukkan kuasanya nantinya. Justru gini Pak, bunyi ayatnya. Begitu Yesus ketiduran di perahu, datanglah angin puting beliung, angin ribut. Lalu murid-muridnya datang untuk membangunkan Yesus.
Iya. untuk membangunkan Betul, Yesus. sesuai. Takut Yesus terkena angin puting beliung. Ah. Betul gak? Betul. Nah, lalu Yesus bangun dan Iya. memohon, berdoa kepada Bapa supaya dihentikan nih si angin ini nih. Akhirnya doa anak soleh yang teraniaya ini diijabah, dikabulkan oleh Tuhan. Berhentilah angin puting beliung ini, Pak. Enggak, kalau dalam Alkitab itu Yesus tidak berdoa sebenarnya. Meminta, Tapi dia Pak. berdiri. Kalau Enggak. meminta itu berdoa. Enggak, dia tidak berdoa dan tidak meminta sebenarnya di dalam ayat itu kalau memang dibaca secara baik kan. Begini, pada saat dia berdiri dia cuma mengatakan tenang, diam dan tenang. Artinya alam taat pada dia. Dia tidak berdoa pada saat di atas perahu. Dia cuma berdiri dan menenangkan badai. Yesus mengatakan diam, tenang. Dan alam itu taat. Yang saya tahu begitu, Pak. Tapi dia tidak berdoa. Ya. Yang Saya tinggal dari 10.000, situ Pak. Cukup nggak buat beli nasi uduk pagi-pagi nih, Pak? Di situ saya bisa berkesimpulan begini, Pak. Di situ saya berkesimpulan bahwa alam ini tahu yang memerintahnya siapa untuk tenang dan diam. Sebenarnya begitu yang saya pahami, Pak. Oke. Yang saya tanyakan sebenarnya bukan itu, Pak. Yang ingin saya tanyakan. Oke, siap. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya bukan itu, Pak. Beneran serius saya. Yang ingin saya tanyakan, siapa yang menciptakan angin puting beliung? Sang Firman. Yesus. Iya, Sang Firman. Gimana Yesus mau menciptakan? Oh, Yesus sendiri aja lagi tidur. Enggak. Kalau kita belajar dari kejadian ya. Kejadian itu kan semua diciptakan itu lewat firman. Dan saya tahu firman kan itu firmannya lagi tidur, Pak, di perahu, Pak. Iya, yang memang dalam cerita Alkitab seperti itu. Yesus sementara lagi tidur gimana? Iya. Si firman yang lagi tidur ini menciptakan angin puting beliung. Enggak. Begini, maksudnya karena ini misalnya angin puting beliung dan lain sebagainya itu kan sudah ada ini sebelumnya, ya kan? Nah, oke, Diciptakan oleh kalau seperti itu, Sang Firman. oke, saya terima, Pak. Saya terima. Cuman ada hal yang tidak wajar, ada hal yang tidak beres di sini. Ini si angin puting beliung kurang ajar, nggak sopan, ingin memusnahkan penciptanya yang lagi tidur. Kurang ajar nih si angin puting nih. Longor. Enggak. Nah, ayo. Tenang. Ayo. Tapi pada kenyataannya kan begitu, ketika sang penguasa itu berdiri dan menenangkan dan ternyata Dia nggak alam berdiri. taat. Kalau dia nggak dibangunkan oleh murid-muridnya, dia akan tersapu oleh angin puting beliung. Karena memang mereka terlalu ketakutan, yang artinya mereka terlalu Bingung kan? ketakutan. Bingung lah, Pak. Nggak bingung sih, yang saya pahami sebenarnya Tuhan Yesus sedang menguji murid-muridnya. Apakah mereka tahu dan sadar selama mereka bersama-sama? Mereka tahu enggak sebenarnya yang bersama-sama dengan mereka itu sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Yang saya pahami begitu. Oh, gitu ya, Pak. Ini si angin kurang ngajar nih. Ingin sapu bersih penciptanya. Aduh, benar-benar Longor parah, parah, Pak. Jangan ketawanya, jangan keras-keras, Pak. Nanti pendetanya dengar loh. Enggak, memang pendeta juga akan sepaham dengan saya, Pak Hos. Iya. Iya. Tapi ini di sini kita mengedukasi aja ya, Pak ya. Iya, betul, saya tahu. Cuma saya yang tahu. kalau sama saya yang simpel tapi langsung terserap sama otak. Oh benar, ternyata ini gini. Nah, gitu kan. Iya, saya senang kan? begini. Saya senang. Cuma ini si angin ini gak sopan, kurang ajar nih.
penciptanya, Tuhannya sendiri mau disapu sama dia, bener-bener. Itu kalau nggak ada muridnya gimana tuh nasib Tuhannya itu? Parah ini. Ini parah nih. Tenang, tenang. Tapi gini, kata Bang Anak Baik nih, mungkin mudah-mudahan masih monitor nih. Anak Baik monitor nggak? Dia suka membawa satu ayat, Pak. Dia suka membawakan, ternyata Pak, Bapak sama Yesus itu adalah Paulus, Pak, kata dia ya. Ini kata dia nih. Kau ngawur itu ngawur. Oh. Ngawur ya, Pak? Enggak, kalau saya mah nggak tahu itu. Ini mah dia yang suka ngomong kayak gitu, si Anak Baik ini nih. Bilangnya bagaimana? Waalaikumsalam. Pak Hos? Kata dia, kata si Anak Baik, bahwa Bapak atau Kristus itu ternyata Paulus. Wih, belajar dari mana tuh dia? Dia ngomongnya sih pernah sekolah di STT. Dia tuh. Oh, STT. Kepatikan juga pernah dia. Wih, Benar. sampai Coba. ke Vatikan tapi. Iya, nyampe dia. Coba Anak Baik monitor nggak? Iya, kalau yang saya tahu bahwa Paulus adalah manusia dan dia orang yang bengis sebenarnya. Sebelum dia pakai Tuhan itu, kan dia menganiaya orang-orang Kristen kalau dalam Alkitab. Malah dia ngomong gini nih, Bapak itu adalah Paulus, Kristus itu adalah Paulus, dan iblis juga adalah Paulus. Dia yang ngomong gitu. Ngawur. Coba buktiin, Ngawur bisa itu. nggak? Malam, Baik. Bang Nose. Pagi. Siap. Coba buktiin. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kan gini. Islam kan tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing, apalagi menghujatkan begitu ya. Oke. Baik kitabnya Yahudi, Hindu, Buddha gitu, Kristen tidak boleh. Nah, kan di Matius 28 ayat 19 dikatakan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya. Bapak ini siapa? Maksudnya bagaimana? Di sini baptislah mereka dalam nama, dia bilang kan, nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Nama anak siapa? Nama anak ya Yesus Kristus yang dimaksud. Oke, jadi anak itu adalah gelar, namanya adalah Yesus kan begitu. Sekarang nama Bapak siapa? Ya Yahweh. Oke, Yahweh. Di mana Bapak Yahweh? Tapi nggak apa-apa lah ya. Nama Roh Kudus siapa? Roh Kudus enggak ada nama ya, Roh Kudus ya Roh. Oke, baik. Kemudian Lanjut. Kemudian begini, Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Nah, Bapak di dalam, menurut Yesus, Bapak di dalam aku ini siapa Bapak ini? Bapak di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Iya, Bapak ini siapa? Ya sang Yod-Heh-Vav-He. Oke. Menurut Paulus, di 1 Korintus 4:15, dia bilang, akulah yang dalam Kristus Yesus, yang telah menjadi Bapakmu. Paulus itu. Iya, kalau konteks dalam ajaran itu memang karena Paulus, sang Rasul Paulus ini menjalankan ajaran Kristus, begitu. Tapi bukan sebentar, berarti teman-teman, Paulus itu. Teman-teman tolong di follow ya yang Muslim di atas ya, teman-teman netizen ya. Suka buka komal juga Bang Miftah nih. Suka buka komal juga Anak Baik. Silakan di follow ya. Lanjut Pak. Jadi sepakat ya, yang Bapak di dalam diri Yesus ini menurut Paulus adalah Paulus sendiri kan? dalam sisi ajaran itu seperti itu, karena
dia menyampaikan ajaran Kristus, begitu. Yang dimaksudkan oleh Paulus seperti itu. Bukan dia sehakikat dengan Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, begitu. Yang saya pahami begitu. Oke, itu nanti kita bicara tentang tugas dan fungsinya. Yang kita bicarakan siapa Bapa di dalam diri Yesus. Menurut Paulus, akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi Bapamu. Iya, yang dia maksudkan di sini tidak ada tulis di maksudnya, tidak ada. Siapa Bapa di dalam diri Yesus? Dia bilang akulah yang Bapa yang dalam diri Yesus. Akulah Bapa yang dalam diri Yesus. Jadi baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu maksudnya betul kata host tadi. Baptislah mereka dalam nama Paulus, Yesus, dan Roh Kudus. Itu menurut Paulus. Gampang kok dia bilang. Islam tidak boleh menafsir ya. Pada saat amanat agung itu diberikan kepada murid-muridnya, Paulus itu belum menjadi Kristen, artinya belum menjadi pengikut Kristus. Jadi kalau konteks itu terkait dengan ajaran. Karena Paulus kan masih mengejar-ngejar orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, bahkan pengikut Yesus kan masih dianiaya oleh Sang Paulus, ya kan? Tapi Betul. amanat agung ini sudah turun, sudah diberikan sebelum Paulus itu Yang bertobat. menulis amanat agung memang siapa? Yang menyampaikan amanat agung adalah Yesus Kristus. Yang menulisnya siapa? Yang menulis ya para murid. Paulus, Pak. Ayo nulis. Begini host. Kalau untuk kitab Matius ini sebenarnya yang bukan Paulus yang menulis. Karena itu dalam Matius 28 itu sebelum ada Paulus itu muncul di sesudah itu amanat agung diberikan. Iya, pada saat Yesus menyampaikan amanat agung itu, kan begitu. Yes. Murid-muridnya tidak ada yang pernah membaptis dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, kemudian muncullah Paulus, maka sampai sekarang membaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena apa? Itu ajaran Paulus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terus sebelum Paulus, Petrus sudah membaptis. Sebelum Paulus, itu Petrus sudah membaptis. Enggak. Pak Nikolas mau bicara itu? Iya, halo. Iya. Apa yang mau ditanyain? Iya gini Bang, kita kan pakai data gini, izin sebentar ya. Enak gini ngobrolnya santai ya. Di sini dikatakan bahwa karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapa nama anak sini? Tadi kan udah dijelasin. Oke, anak Yesus. Bapa ini katanya Yahweh. Ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang WA, ada yang bilang Elohim. Terserah lah ya. Nah, siapa nama Roh Kudus ini? Nama Roh Kudus ada Roh Kudus. Nah, yang jadi masalah siapa Bapa ini? Kita harus pakai data. Tidak ada dikatakan Bapa adalah Yahweh ya. Nih, Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ini menurut Yesus. Nah, tanya siapa Bapa tadi? Nah, menurut Paulus di sini di 1 Korintus 4:15, akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Paulus ini adalah Bapa yang di dalam diri Yesus. Karena gampang kok. paham Tritunggal dulu. Jadi karena kamu gak paham Tritunggal, jadi kebingungan kan? Saya tidak bingung, malah saya jelas sini yang mengaku Paulus, yang mengaku Bapa adalah Paulus, Bang.
Kalau mau Tritunggal, baca aja di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu udah Tritunggal. Udah Tritunggal. Jadi misalnya gini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di situ ada Allah atau Elohim yang disebut Bapa. Ya kan? Terus Kejadian 1 ayat 2-nya, bumi belum berbentuk bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang. Nah, di situ ada rohnya Allah. Pak, jangan lari ke situ, Pak. Jangan lari ke situ, terlalu jauh, Pak. Kita konteks Enggak, biar pembaptisan paham aja. tinggal. Iya. Jangan lari ke situ dulu. Kita tuntaskan di pembaptisan dulu, Ya, Pak. nanti saya jelasin sampai ke situ. Ya, Nah, nanti di pembaptisan aja dulu. Ini ada sedikit yang menggelitik di saya nih, Bang Noce. Bang Noce kan penginjil ya, seorang penginjil ya. Mungkin dekat sama pendeta. Ya, Bang Noce. Ya, siap host. Ya, ini saya penasaran loh, Pak. Semua umat Kristen wajib dibaptis sebelum ke ayat Iya. ini ya. Sebelum ke ayat ini wajib dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya. Pada saat itu Yesus ikut dibaptis juga untuk percontohan katanya ya, Pak. Iya. Oke, Nah. keren nih, mantap nih. Cuma yang ingin saya tanyakan, ini nih yang ngebaptis Yesus, Yohanes Pembaptis, siapa yang membaptisnya, Pak? Silakan. Iya. Begini. Jadi dalam kesaksian para nabi itu bahwa akan ada yang muncul untuk membaptis, iya kan? Yang diberikan kewenangan hak mutlak kepadanya dari Sang Bapa itu yang memulai membaptis itu Yohanes. Artinya dia tidak mungkin membaptis dirinya sendiri, begitu. Nah, yang saya tanyakan siapa yang Iya. membaptis dia? Iya. Oh, sedangkan dia sendiri bisa membaptis Tuhan. Ya. Iya, karena dia Siapa yang membaptis Yohanes? Tidak. Karena dalam kesaksian bahwa yang akan membuka jalan, dia adalah pembuka. Dan otomatis tidak ada yang membaptisnya, iya kan? Berarti Tapi dia dia nggak mengikuti diberikan Yesus, kewenangan Pak. untuk membaptis. Berarti dia nggak mengikuti Yesus, karena yang mengikuti Yesus dan Kristen itu wajib dibaptis. Iya, jadi begini. Kalau untuk anjuran dibaptis itu setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, Dan udah, Pak. sebelum Ya, dia aja naik deh, ke saya sorga, apa, Pak. dia berpesan bahwa pergilah ke seluruh belahan dunia. Jadikanlah Baptislah dia. segala murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini si Kalau Yohanes Pak Host kurang ajar nih, bertanya, nggak mau dibaptis. kalau Pak Host bertanya siapa yang membaptis Yohanes, memang Alkitab tidak menjelaskan, toh. Jadi yang saya tahu bahwa dia adalah pembuka. Oh iya, masalahnya gini, Pak. Yohanes berani ngebaptis Tuhan loh. Yohanes keren kan. Cuma yang ngebaptis Tuhan ini nggak ada yang ngebaptis, Pak. Jadi Yohanes ini membaptis Tuhan waktu itu. Baptis Tuhan. Kabur si Nikolas. Kabur. Udah lanjut lah. Saya mah kalau bertanya kenapa ya suka bingung bapaknya. Kasihan Iya, jadinya. betul. Bagus Jadi itu, udah, Os. Saya diem aja lah ya. Silakan lanjut, Pak. Jadi teman-teman ini Komal ini Bang Nose, ini Komal ini disiarkan ke mancanegara ya. Ke Iya, Israel, ke Palestina, ke Yerusalem gitu, ke Amerika, ke Eropa gitu ya, ke Australia, semua disiarkan live. Jadi Bang Nose ini sedang live ke mancanegara nih sekarang ini. Ini bicara apa nih? Baptis. Iya, Anjir, lalu. Bebas. Hebat. Jadi baptisan Yohanes itu yaitu hanya baptisan tentang Yesus termasuk orang yang berdosa. Begitu loh, Bang. Bang Noce. karena dalam apa yang kami pahami itu bahwa baptisan adalah sebuah tanda meterai ya, kalau dalam kekristenan.
bahwa kita menjadi milik Kristus atau milik Allah begitu. Jadi gini, kalau menurut pengajaran yang sebenarnya, baptisan itu adalah baptisan tentang pertobatan. Makanya Tuhan menyuruh mereka untuk dibaptis. Nah, ketika itu dikatakan, Tuhan berfirman pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Maka Yesus datang ini untuk menyampaikan tentang kerajaan surga. Nah, untuk menyampaikan tentang kerajaan surga, maka Tuhan berfirman kepada Yohanes untuk semua dibaptis, termasuk Yesus. Maka Yesus datang juga menyambut seruan dari Yohanes Pembaptis, karena untuk menggenapi firman Tuhan, atau firman Tuhan ini harus dilakukan, harus digenapi, karena firman Tuhan ini datang kepada Yohanes, maka Yesus termasuk orang yang harus dibaptis dari pertobatan orang-orang berdosa. Begitu, Bang. Jadi begini, pada saat Yesus mau dibaptis itu, sebenarnya Yohanes merasa bahwa dia tidak layak untuk membaptis Tuhan Yesus. Kalau dalam cerita Alkitab, ya kan? Sebenarnya dia tidak layak karena dia tahu siapa yang ada di depannya, iya kan? Dan dia merasa bahwa dia tidak layak untuk membaptis Yesus, tapi Yesus dengan sendirinya meminta supaya dia dibaptis, begitu. Saya tanya sedikit, satu aja ya. Oke, siap bos. Saya makin menggelitik Pak kalau masalah ini Pak, masalah baptis ini, soalnya udah, benar-benar Pak. Saya hari ini Pak siap tidak ngopi 2 hari Pak, kalau misalkan Bapak bisa jawab ya Pak ya. Oke, siap bos. Saya kasih paus ke Bapak ya. Beneran saya mah serius. Saya mah orangnya apa jujur ya. Saya tidak pernah bohong atau ya. Saya mah hanya anak baik sama Gus Miftah tuh. Saya mah orang terkeren dan terganteng Pak. Saya sombong. Ngapain aja Bapak suruh saya, Bapak nyuruh, saya siap untuk melaksanakan kalau Bapak bisa menjawabnya. Saya bukan menantang atau bukan apa-apa, tapi pengen tahu ya. Karena saya ganteng kan, gak mungkin saya untuk berbohong atau memperoleh ya. Salat lah. Can adan, belum adan. Ini Pak, yang wajib mengikuti Yesus itu kan harus dibaptis nih Pak ya. Yesus sendiri. Iya betul. Keren, agama Kristen itu keren Pak, benar-benar keren. Coba Amin. Bapak, saking kerennya Bapak pasti akan bingung menjawab pertanyaan saya Pak, saking kerennya ya. Siap. Tunjukkan satu orang Kristen atau satu orang murid Yesus yang pernah dibaptis oleh Yesus, Pak. Iya, memang ini di dalam Alkitab itu memang tidak diceritakan bahwa mereka dibaptis, iya kan? Nggak ada lagi Pak. Iya, karena anjuran begini, karena anjuran untuk membaptis itu sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, anjuran untuk membaptis itu untuk pergi membaptis itu kan nanti pada saat dia naik ke sorga. Ya, setelah saya pertimbangkan, saya telah dan saya teliti dengan seksama Pak, dengan hati nurani saya yang paling ganteng sekeluarga walaupun belum laku Pak. Ternyata kalau dibandingin antara Yesus dengan Yohanes, lebih hebat Yohanes. Kenapa lebih hebat Yohanes? Satu, Yohanes membaptis Tuhan. Kedua, Yohanes membaptis seluruh umat Kristen. Sedangkan Yesus cuma numpang mati disalib, itu aja kehebatannya, nggak lebih. Tepuk tangan dulu Pak. Bapak diskusi sama saya berdua hampir 3 jam ya Pak ya, keren banget Pak. Saya senang banget mendapatkan seorang Kristen seorang penginjil, aktivis gereja seperti Bapak. Keren Pak, saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak tetap menjadi Kristen dan rambut Bapak gondrong, gak dicukur-cukur Pak.
Anda. Tenang. Saya mute dulu di sini ajan ya. Lanjut. Kalau ini Bang Siong ini Kristen bukan Bang Siong? Ini kok yang lain di Komal ini kok pada tidur ya? Iya, bukan lagi menikmati obrolan Bang Nos sama host. Nggak, kalau nggak diskusi mendingan diturunkan aja. Dari tadi ini kan cuman Pak Miftah, kemudian baru naik ini Pak Anak Baik. Terus yang lainnya ini pada kemana? Pak, Cuman menyimak aja. Pak, kan dari awal juga Bapak berdua sama saya diskusinya. Oke, siap. Lanjut aja. Iya. Di sini ajan. Kalau Bang Siong ini Kristen bukan? Bang Siong Kristen. Ya, gimana bang? Abang Kristen. Iya, Kristen. Oh. Gimana Bang Nos? Mau lanjut atau Bang Siong? Bang Roy monitor Bang Roy. Ya, shalom pagi. Oh, Kristen juga ya. Ya. Gimana di antara tiga ini ada yang mau didiskusikan yang dikuasai? Saya ingin katakan saja apa yang dijelaskan oleh Bung Noce itu simpel adanya. Namun pertanyaan dari Ade Hos itu, dari Bung Hos ya, ada tidak ayat yang menunjukkan di mana Yesus pernah membaptis salah satu orang saja? Iya. Kan pertanyaan dari Bung Hos tadi itu ya. Betul. Artinya ada nggak murid-murid Yesus yang pernah dibaptis oleh Yesus? Saya izin sholat dulu ya, udah ajan di sini Oke, ya. nanti gantian saya juga. Oke. Jadi saya gini. Harus kita melihat dulu makna kedatangan Tuhan Yesus. Enggak, pertanyaannya itu ada nggak dulu? Ada nggak? Kalau Bible sendiri Bible Alkitab kami yang kami anut tidak tercatat. Namun Ya, kita harus melihat bahwa kedatangan tidak Tuhan ada, ya? ya tidak ada. Kedatangan Iya, Tuhan tidak ada. untuk menghadapi firman Tuhan. Iya, pertanyaannya cuma itu kok Pak. Iya. Pertanyaannya cuma Kalau bahwasanya Alkitab ada nggak sendiri yang belum dibaptis? mencatat, Bang. Dalam Alkitab kami tidak mencatat. Makanya tadi itu kok Yohanes ini kok berani-beraninya gitu membaptis Tuhan gitu loh. Gini. Saya tambahkan aja sama yang Bung Noce sampaikan itu. Kenapa saya bilang simple? Yohanes sendiri menyadari. Secara pengakuan Yohanes, sebelum dia melakukan baptisan kepada Tuhan Yesus, itu ada firman Tuhan yang Yohanes sendiri ucapkan bahwa jangankan baptis, membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Tapi ada suara Tuhan yang turun kepada Tuhan Yesus bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan itu di Bible kami. Ini Secara Pak tidak Roy, langsung bahwa Pak Roy, kepanjangan. Kalau misalkan Pak Roy narasinya seperti itu, justru ada pertanyaan kayak gini. Sebenarnya itu baptis itu untuk Tuhan atau untuk manusia sih? baptisan maksudnya begini, dalam wujud manusia, dalam wujud manusia. Jawab dulu pertanyaan saya. Sebenarnya aturan baptis itu untuk Tuhan atau untuk manusia? Saya bisa jawab, tapi dua-dua bisa berlaku. Yang satunya berlaku untuk Tuhan. Nah, Bang, begini, yang satunya berlaku untuk Tuhan, tapi untuk privasi Tuhan Yesus sebagai wujud manusia. Emang ada Pak dalilnya? Ya,
Emang ada dalilnya? Penggenapan kedatangan Tuhan Yesus itu adalah penggenapan firman Tuhan, Bang. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini. Dalam wujud manusia ya. Kenapa Tuhan Yesus kita anggap Tuhan? Karena kelahirannya itu bukan berdasarkan hubungan badan manusia, Iya. tapi karya Allah. Ya berarti tadi bahwasanya ada Tuhan, kemudian supaya jadi Tuhan dibaptis sama manusia, begitu? Enggak. Begini dalam loh kan abang Tadi tanya. kan, ini saya nanya Abang nih. tanya, sabar. Abang tanya saya. Semanya baptisan itu untuk Tuhan atau untuk manusia kan? Iya betul, Nah, betul. saya jawab dalam sabar. Abang dengar dulu. Saya jawab dalam pengertian yang untuk Tuhan itu khusus buat Tuhan Yesus sendiri sampai selamanya tidak akan pernah ada. Kenapa? Wujud kelahiran dia itu bukan berdasarkan hubungan biologis manusia. Oke, Di kita. Ya, siap. Ya nanti itu nanti terlalu jauh Pak, nanti terlalu jauh. Kita ke masalah baptisan dulu. Iya. Berarti Justru itu ini apa alurnya. namanya? Iya. Alurnya agar supaya menunjukkan bahwa dialah anak Tuhan, maka kodratnya sebagai manusia dia wajib untuk dibaptis. Ya. Sehingga Oke, sebelum siap. baptisan itu terjadi, Yohanes mengakui. Berarti kalau yang dibaptis itu tanda-tanda Tuhan gitu. Gimana? Iya, berarti yang dibaptis itu tanda-tanda Tuhan, begitu. Tanda Tuhan maksudnya? Iya kan tadi Yesus kan dibaptis. Iya kan? Iya. Yang dibaptis itu Tuhan atau manusia? Yang dibaptis oleh Yohanes itu sebagai wujud manusia dia bisa dibilang manusia, tapi sebagai anak Tuhan dia wajib menggenapi apa kata firmannya. Firman itu adalah Bapaknya, perintah Bapaknya. Iya, itu pertanyaannya saya cuman itu aja. Berarti yang dibaptis adalah wujud manusia. Kan gitu. Berarti Yesus adalah Berarti Yesus adalah manusia. Dalam kan gitu. konteks ini abang pahami dulu dalam konteks ini. Iya, kan ini kan Bapak sendiri yang menjawab, Bapak sendiri bukan saya. Kata Bapak yang dibaptis adalah manusia dalam wujud manusianya, wujud manusianya. Tetapi firman Tuhan sebelumnya berkata bahwa dia datang itu untuk menggenapi firman Tuhan sebagai wujud manusia. Iya, nah itu dia wujud manusia, bukan wujud Tuhan. Manusianya betul, ya, manusianya. Iya, berarti Yesus itu adalah manusia tapi dia Tuhan. Loh, kok manusia tapi dia Tuhan? Katanya tadi yang dibaptis adalah wujud manusia. Itu kan Bapak tuh yang menjawab. Wujud Abang gini dulu, coba abang punya pertanyaan di saya. Abang kita kembali lagi. Substansi masalahnya betul. Saya yang bertanya. Abang tanya gini, Iya, sabar. iya. Abang tanya saya, baptisan itu buat Tuhan atau buat manusia? Iya, betul. Kan gitu kan? Betul ya, betul. Saya jawab historinya. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia. Dia layak menggenapi apa kata Bapaknya lewat firman sebelumnya. Iya, berarti kan tadi iya benar. Iya, saya ikut. Sabar dulu abang. Sabar dulu abang. Dalam wujud manusia itu lambangnya dia menggenapi apa kata Bapaknya lewat firmannya. Itu sebabnya ketika baptisan Yohanes bilang. Betul sekali. Betul sekali. Yang namanya Yesus nih, yang namanya Yesus yang dari firman itu kan lahir nih. Yang namanya Yesus yang lahir kemudian dibaptis oleh Yohanes adalah wujud manusia, kan gitu kan? Iya, berarti Yesus ini adalah manusia, tapi dia Tuhan. Nah, manusia. Loh, kok tapi kok Tuhan?
Berarti sebenarnya yang dibaptis ini Tuhan atau manusia? Hubungan biologis. Sekarang saya tanya Abu, ada tidak nabi yang lahir tanpa hubungan biologis? Apanya? Ada tidak manusia yang lahir tanpa hubungan biologis manusia? Iya, ya nggak ada. Nah, di Bible kami tercatat Gimana? bahwa Tuhan Yesus lahir Iya. tanpa hubungan manusia. Yang lebih hebat lagi itu malah Adam, Pak. Yang lebih hebat lagi. Adam diciptakan sayang, bukan dilahirkan. Oke. Berarti standar Tuhannya Bapak asal tidak ada hubungan biologis kemudian lahir itu jadi Tuhan gitu. Oh, bagaimana standar apa? Iya, tadi kan Bapak bilang Ada Emang Pak, ada? di Kristen ada Pak, tanpa hubungan biologis. Henok. Henok. Oh iya. Henok lahir loh, Bang. Enggak, iya lahir. Yesus juga lahir kan? Iya, tapi Henok hubungan badan. Mana orang tuanya? Kan mandul. Mana orang tuanya Pak? Orang tuanya kan mandul itu orang tuanya. Ini Kan mandul itu orang tuanya. tenang. Kalau mandul berarti tanpa adanya sperma Pak kalau mandul. Tapi kalau menurut saya gini Pak, bukan ke situ arahnya Pak. Pak ini udah nggak ada ya? Bukan ke situ Saya arahnya. Kang Santang, saya dua rokat dulu ya. Oke siap. Kalau Henok mandul, Bapak di sini blunder Pak, mengatakan Henok mandul. Kalau Henok mandul berarti Henok tanpa adanya sperma Pak. Apa bedanya dengan Yesus yang tanpa adanya sperma? Henoknya yang mandul atau orang tuanya yang mandul? Orang tuanya lah, Henok lahir. Kan abang bilang Henoknya mandul jadi. Bukan, Henok hasil dari orang tua yang mandul kan, menurut Bapak gitu. Saya nggak mengacu ke situ Pak. Saya nggak menjurus ke situ. Sekarang gini Pak, bayi tabung Bapak tahu nggak bayi tabung? Iya. Oke, bayi tabung itu hasil dari apa? Coba, kalau Bapak tahu. Hasil dari perkawinan sperma manusia. Dititipin ke rahim orang lain kan? Iya. Nah, apa bedanya dengan dengan Yesus? Penitipan firman ke rahim Maria. Apa bedanya Pak dengan bayi tabung? Coba sebutkan. Apa bedanya? Beda. Hah? Beda. Bedanya Menurut apa? saya beda. Bedanya, kalau penitipan sperma, berarti contoh ya, abang punya sperma ini, abang keluarkan terus titip ke rahim ibu, ke rahim perempuan lain. Sementara di Bible kami tidak menceritakan soal titip menitip sperma seperti yang zaman sekarang. Iya. Tapi gini Pak, itu ada kesamaan antara bayi tabung dengan Yesus. Ya, samanya penitipan. Jadi ada jasa penitipan rahim di sini. Yang satu jasa penitipan sperma, yang satu jasa penitipan firman, Pak. Nah, kalau saya beda, saya konsepnya. Nah, itulah Tenang, jangan marah, Pak. Ini cuma analogi doang, Pak. Siap. Apa yang kami ilhami lewat Alkitab, lewat pemberitaan tercatat dalam Alkitab, itu yang kami imani. Itu bedanya, Pak. Ya. Kalau saya ya, dan penafsiran kami itu. Analognya yang Bapak sampaikan itu mungkin konsep Bapak. Dalam arti titipan-titipan sperma atau ovum. Ovum kan nggak mungkin titip ke rahim orang lelaki kan, pasti kita spermanya. Tapi kalau saya konsepnya menurut Bible yang saya yakini dan saya imani itu beda. Karena apa? Tapi sama ada jasa penitipan, Pak. Yang satu jasa penitipan sperma, yang satu jasa penitipan firman, Pak. Sekarang saya tanya ke Bapak. Ya, bentar, Pak. Ya, bentar. Kalau Bapak nggak menerima analogi itu nggak apa-apa, hak Bapak. Dan saya juga punya hak untuk ngasih analogi. Kita sama-sama memberikan analogi dan sama-sama memberikan edukasi sama para netizen yang 4, sekian, Masya Allah. Dari semalam ya mereka
keren banget tab layarnya, love oranye dan gift-giftnya ya, Masya Allah. Semoga kalian semuanya sehat selalu ya, dan jangan lupa pura-pura bahagia ya, pura-pura bahagia gitu ya. Ini Pak Abang. Jangan lupa bahagia, jangan pura-pura Pak Abang. tenang. Harusnya jangan lupa bahagia, jangan bilang pura-pura bahagia. Waduh. Nah, tapi pagi nih kayak bapak ini pura-pura bahagia, tapi ketika bapak membaca kitab bapak, aku siap. Waalaikumsalam. Ketika membaca kitab bapak jadi pura-pura bahagia. Aduh, Tuhan saya teraniaya, Tuhan saya Kalau menangis gitu. saya pribadi enggak. Oh enggak, oke, nggak apa-apa. Firman itu apa Pak? Gimana? Firman maksudnya? Firman itu apa? Firman itu alat. Firman itu Allah? Enggak, salah. Iya, firman itu benda. Coba dicari di website. Coba cari Pak. Firman itu apa? Saya cari ya. Ini keren nih. Ini mengedukasi nih. Firman artinya, Jadi kenapa Yesus bisa lahir sendiri tanpa ada seperti yang enggak, Yesus nggak lahir sendiri. Yesus dilahirkan Maria. Iya, dilahirkan Maria. Nah, maksudnya Nih Pak nih. Saya liatin dulu ya. Bapak kan berdua. Nih. itulah makanya Firman ada di Kristen dalam itu, kamus Pak, KBBI ada Pak. Firman artinya apa ini? Perkataan atau sabda ya. Oke? Ya kan? Firman artinya perkataan atau sabda. Sabda itu perkataan atau perintah. Yang dilahirkan oleh Maria ini kan firman Pak. Yang Ya, dikandung makanya oleh di Maria agama ini kan Kristen firman. Makanya di agama Kristen itu ada yang namanya mujizat. Jadi mujizat ini itu di luar kemampuan berpikir manusia biasa. Gitu. Di Islam juga ada mujizat, di Hindu Nah, ada itu mujizat, dia. di Buddha ada mujizat, sama-sama kalau mujizat ada Pak. Jadi kalau mau dibahas itu dibahasnya jangan Enggak, di ini pertengahan. dasar Pak, ini dasar dari pembahasan yang saya tanyakan. Firman ini kan artinya perkataan, ucapan, atau perintah, ya kan? Menurut KBBI, ya kan? Saya nggak melintir nih. Ini menurut KBBI. Bapak bisa cek sendiri. Bang Roy mungkin lebih paham dan lebih senior ya kebanding saya ya, Bang Roy lebih paham. Bang Roy lebih tahu. Firman Abang artinya sama-sama kita belajar, intinya Iya, sama-sama kita belajar. Oke, iya, tapi jangan menurut saya ya, saya sarankan jangan kita dalam arti menafsirkan Bible kita masing-masing. Enggak, saya nggak mau menafsirkan Pak. Justru di sini saya pengen mengedukasi. Saya pengen Ya. mencerdaskan semua umat. Yang saya katakan tadi, firman adalah perkataan. Menurut Bang Roy itu benar apa salah? Benar. Benar. Oke. Ya. Berarti bukan Allah firman itu, karena hasil perkataan dari Allah kan firman itu. Tadi Bang Siong Sai mengatakan firman ada Allah itu salah. Firman itu adalah perkataan Allah Bang Siong. Ya, firman itu perkataan Allah. Kalau salah, tolong luruskan, pakai dalil, pakai data. Betul nggak sih? Betul kan? Nah, berarti Maria selama 9 bulan mengandung perkataan, Pak. Enak kopi, Pak. Pak. Dijawab, Pak. Oke, siapa ini abang? Bapak jawab. Oh saya. Jadi gini. Dalam Bible kami, dalam Bible ya, menurut pemahaman yang tadi abang cari bahwa firman adalah perkataan Allah. Dalam Bible kami, Kejadian 1 soal penciptaan dunia itu sudah jelas. Pada mulanya itu roh Allah melayang-layang. Sekarang kalau abang tanya kita. Pak, jangan melebar dulu ke Kejadian 1. Nanti kita kupas Kejadian 1 pasal 26. Saya tahu itu, Pak. Saya tahu. Dan Kejadian 1 pasal 1. Kita kupas firman dulu, Pak. Perkataan dulu. Berarti selama ini Maria mengandung perkataan. Bapak setuju nggak? Kalau saya Tapi lebih pada cenderung jomblo, Kang, siap. itu adalah Allah. Apa? Firman itu adalah Allah. Apa? Firman itu adalah Allah. Bapak tadi udah setuju, Pak, bahwa firman itu perkataan.
Coba tunjukkan datanya, firman itu adalah Allah. Tunjukkan. Kita lihat kejadian yang Kenapa tadi, Bapak Pak. jadi berubah, Pak? Pada saat saya ngomong pertama, Bapak setuju firman itu adalah perkataan. Setelah saya kasih analogi bahwa Maria mengandung perkataan, kok Bapak beralih firman itu adalah Allah? Gimana sih, Pak? Pelan Bapak ini. Jadi Makanya gini Bang ya, kalau mengartikan sesuatu itu, kalau nggak ngerti itu jangan salah mengartikan Bang. Saya nggak Memang firman itu mengartikan. perkataan ya, tapi nggak stuck di situ, mengerti? Nggak Ya stuck udah di situ. sok jelasin, Itu makanya masih ada jelasin lagi sama Bapak. perkataan dari Allah, udah dari Tuhan Ya, Yesus. firman itu Makanya perkataan firman dari itu Allah. dikatakan adalah Tuhan Allah. Ya, Sudah? firman itu adalah perkataan dari Allah. Makanya saya Perkataan bilang, dari Pak. Allah itu dikandung oleh Maria. Perkataan dari Allah itu dilahirkan oleh Maria. Setuju nggak? Intinya abang itu berusaha untuk Enggak. memperbaikkan, Saya nggak berusaha keadaan untuk mencari agar, kesalahan dan saya sesuatu nggak yang berusaha benar itu, untuk apa ya namanya ya, merendahkan agama kalian. Enggak, Pak. Demi Tuhan saya nggak mau. Cuma saya di sini ingin mengajak kita cerdas, Pak. Itu aja. Nggak ada saya niat jelek, nggak ada, Pak. Ya, makasih Beneran, Bang. Pak. Saya berani ganteng, Pak, kalau ada punya niat kayak gitu, Pak. Saya setuju juga dengan Ade host bilang, Abang host bilang itu. Ini keren, tepuk tangan dulu. Keren. Dan perlu saya dudukan persoalannya. Saya udah duduk. Contoh ya, Abang punya Bible, kami nggak berani menafsirkan dengan analog atau logika kami. Contoh, begitupun kami. Yang kami imani isi Alkitab itu biarlah wahyu atau suara Tuhan yang akan berbicara dalam penafsiran kami sebagai umatnya. Kami mohon maaf ya, saya mohon maaf. Jadi kalau soal analog yang abang sampaikan, itu menurut konsep kita manusia. Karena di firman, karena apa yang menjadi kepintaran buat manusia di mata Allah itu adalah kebodohan. Jadi kita nggak bisa ilhami, kita nggak bisa berpikir Bentar, Pak. Kepintaran manusia di mata Allah adalah kebohongan. Kebodohan buat Allah. Kebodohan buat Allah. Loh, kenapa Allah itu menciptakan Yesus jadi manusia? Kalau di mata Allah itu jadi bodoh. Wujud Yesus sebagai manusia itu karena penggenapan firman Tuhan. Wujud Yesus sebagai manusia di mata Allah itu bodoh nggak? Maksudnya? Kan kata Bapak, kepintaran manusia adalah kebodohan bagi Tuhan. Setuju? Tadi Ya. Bapak ngomong gitu? Jo. Setuju. Kepintaran Yesus di mata Allah berarti kebodohan. Ya beda dong. Dia kan Di sini Bapak ngebedain. Gimana sih? intinya begini. Bapak pukul rata semua loh manusia loh. Di sini Bapak bilangnya manusia loh, semua manusia loh. Bedakan. Kita anggap Yesus itu anak Allah dan itu adalah Allah sendiri yang menjelma Oke, saya menjadi bedain. manusia. Oke, saya bedain. Kepintaran Maria melahirkan Yesus di mata Bapak, di mata Allah adalah kebodohan. Setuju nggak? Kepintaran Maria Melahirkan Yesus di mata Bapak adalah kebodohan. Setuju nggak? Loh, Maria itu kan dipakai Allah untuk melahirkan Yesus. Nggak setuju juga, padahal Maria itu manusia. Dipakai Allah untuk melahirkan Yesus. Dipakai, sampai hamil 9 bulan dipakai Allah. Maksudnya rahimnya itu lewat firman. Bisa kan? Bisa kalau analog abang kita paksakan ke penafsiran. Saya nggak mau memaksakan, Bapak yang memaksakan. Semua manusia kan, Bapak pukul rata semua manusia. Saya analogikan ke Yesus, Bapak tidak terima. Saya analogikan ke Maria, Bapak tidak terima juga. Jadi pengennya manusianya yang mana, Pak? Yang mana?
Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh ya. Oke. Saya ambil contoh lain ya. Kenapa kepintaran manusia merupakan kebodohan buat Allah? Saya ambil contoh. Toh? Saya ambil contoh. Untuk apa senjata itu diciptakan? Sementara firman Tuhan mengharuskan kita untuk saling mengasihi, tidak boleh saling membunuh. Oke, ini keren. Ini kenapa senjata diciptakan, sedangkan Allah tidak menyukai pembunuhan, itu kan? Iya, itu karena apa? Saya jawab. Manusia pintar, tapi di mata Allah itu bodoh. Bodoh. Saya setuju. Itu contoh dari saya, Abang. Betul. Contoh Bapak keren. Saya ucapkan terima kasih buat Abang Bapak karena baterai saya lobet loh, Bang. bentar, Bang, sebelum lobet, Pak. Bentar aja, bentar. Saya 5 detik, Pak, 5 detik. Oke. Lanjut. Bapak bilang, Tinggal 2%, Bang. Oke, bilang manusia menciptakan senjata, sedangkan Allah murka atau Allah apa namanya tadi kata Bapak sangat tidak suka dengan pembunuhan, oke? Ya. Kenapa Allah menciptakan tentara Romawi, sedangkan tentara Romawi itu membunuh Yesus? Nah, Saya jawab, Bang. nggak usah, Pak, udah turun aja, Pak. Bapak lobet, udah, Pak. Baterainya lobet, Pak, nanti meledak. Ya, terima kasih banyak ya, Pak ya. Sepintas. Boleh. Gini. Kedatangan Yesus untuk menggenapi firman Tuhan dan untuk penebusan dosa manusia karena kita sudah jatuh dalam dosa. Oke, itu. Betul. Boleh saya jawab sepintas? Boleh? Oke, silakan. Boleh. Kedatangan Yesus untuk menebus dosa manusia. Ait. Pada kabur. Aduh, emang bener. Aduh, ya ampun. Analogi ke situ mental, kalau sama saya mental. Analogi seperti itu, aduh, dah cincai lah. Yesus katanya udah nubuatan datang dibunuh tentara Romawi itu untuk menebus dosa. Tadi Bapak itu menganalogikan kenapa manusia menciptakan senjata sedangkan Tuhan itu membenci pembunuhan. Udah saya jawab juga. Kenapa Tuhan menciptakan tentara Romawi sedangkan Tuhannya sendiri dibunuh? Hanya katanya menebus dosa, ya kan? Iya kan? Berat. Nah, Ya. ternyata menciptakan senjata juga sebuah nubuatan. Udah, lanjut. Naikin lagi, oten lagi lah. Saya hampir 4 jam loh. Hampir 4 jam saya. Cuma sayang pada kabur. Saya mah tidak pernah nge-kick dan nge-mute. Buktinya kan tadi aman kan? Nggak ada di kick, nggak ada di mute. Kita main kecerdasan aja guys, ya. Nangis dulu. Waalaikumsalam, Oki. Tadi aja aktivis gereja sampai nangis kabur ya. Iya. Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Muslim cerdas-cerdas guys. Cerdas-cerdas, ganteng-ganteng karena sering kena air wudhu. Tapi nggak laku. Nangis lagi nggak laku-laku. Tunggal subuhnya jadi gitu sok cerik sorangan. Cerik sorangan, nyata. Aduh.
Si Bang Kores, can bangun, subuh biasa nama. Kores. Pejuang subuh. Woi, Bang, siap-siap. Biasanya banyak subuh-subuh. Selamat pagi, Pak. pagi-pagi. Ya, saya mah ya. Dah berhubung saya mah orang Sunda ya, sering banyol ya seperti ini kalau saya mah ya. Mohon maaf apabila ucapan saya itu benar semua ya di mata Muslim dan selalu salah di mata Kristen ya. Ya emang aku mah seperti ini orangnya ya. Ya. Maafin ya. Aku mau tanya boleh, Pak? Boleh. Boleh. Kalau Bapak sholat, sebelum sholat, apa yang dilakukan, Pak? Kalau saya sebelum sholat wudhu. Oh, wudhu. Oke, wudhu itu apa yang dicuci, Pak? Wudhu itu menyucikan diri dari segala najis. Yang dicuci itu apanya yang dicuci? Muka, tangan, kaki, nonot enggak. Oh gitu. Ini parah nih. Bener atulah. Terus Enggak rela semua. Tiba-tiba kentut, Pak. Di mana? Host yang host sebelum dijawab host yang di bawah tuh yang ketawa-ketawa di kick host. Tolong, Pak. Jangan ketawa. Di mana? Kenapa, Pak? Sudah wudhu nih, sampai depan masjid tiba-tiba kentut nih, di mana? Tiba-tiba kentut. Kalau Muslim kentutnya bunyinya dut, red. Tapi kalau keliceng bunyi kentutnya boh. Udah dol. Gitu, Pak. Bunyinya, Pak. Di mana? Baca enggak? Baca enggak? Iya. Dut, gitu. Dut. Orang Muslim Baca bunyi nggak? kentutnya dut, red itu masih Bukan normal. baca enggak? Kalau Tapi udah kentut kalau baca enggak? Kristen bunyi kentutnya boh. Bukan, baca enggak? Boh. Kalau kentutnya Batal. bunyi batal enggak? Batal. Batal enggak? Batal. Batal ya? Ya. Batal terus gimana? Batal. Wudhu Gimana lagi. lagi terus? Wudhu lagi. Wudhu lagi. Apanya yang dicuci? Apanya yang Ya dicuci? seperti biasa tadi muka, kaki, tangan, nonot enggak. Oh gitu. Pantatnya Iya. kan dicuci pantatnya. Enggak. Kok begitu? Iya dong. Yang bermasalah yang mana, Pak? Yang bermasalah Ya, sekarang gini, Pak. kakinya, Sekarang Pak? gini. Ya, sekarang gini. Yang kentut pantat ya, misalkan Yang Bapak- masalah Iya. kentut Pak. pantat. Shh, jangan ngeyel. Masa yang dicuci muka? Pak. Dengerin dulu saya ngomong, Masa muka Pak. yang dicuci? Iya, udah salah Pantatnya saya yang salah. bermasalah. Iya, salah. Dicuci Saya salah, mukanya Pak. gimana, Pak? Iya, udah Pak, saya salah, Pak. Sekarang saya gini, Pak, nanya ke Bapak. Bapak berhadapan dengan presiden. Berhadapan nih, depanan sama presiden. Ya kan? Yang kentutnya itu pantat Bapak. Yang malu muka apa pantat? Apa, Pak? Bapak berhadapan ngobrol sama presiden, ya. Yang kentut pantat Bapak, yang malu muka apa pantat? Oh gitu. Nah, Saya nggak pernah, Pak, nggak ada presiden, Pak, nggak pernah. yang malu ya sama siapa aja? Yang Saya malu nggak pernah nggak ada pantat Bapak presiden. atau muka Bapak? Saya tidak pernah nggak ada presiden, Pak, masalahnya, Pak. Ditanya apa, jawab apa. Kalau misalkan Bapak berhadapan sama mertua, Iya, ya. nggak pernah misal-misal. Saya nggak suka misal-misal, Pak. Pak, Saya nggak suka Bapak misal-misal. berhadapan sama mertua. Saya sama memang mertua nggak pernah Bapak nggak nih. ada presiden kok. Ya udah sama mertua. Bapak berhadapan sama mertua Bapak nih. Mertua Bapak kayak kentut. nggak punya. Waduh. Punya mertua, Pak. Pantesan gak laku SCT ontohod. Ini parah nih. Nggak laku dia. Gak laku ternyata. Sama kayak gua, gak punya mertua. Aduh, aing kebesekan anjing. Aduh. Terus Kebesekan. boleh saya tanya lagi, Pak? Saya bertanya lagi, Pak. Boleh nggak? Suruh nanya terus.
Ya boleh, Boleh boleh. nggak? Silakan. Iya boleh nanya. Yang banyak. Boleh. Oh gitu. Oleh ya kan bal kokok nanya lu. Kan sering dikatakan bahwa kok ada kata Allah di dalam Alkitab. Ya sering katakan begitu kan. Betul kan? Terus kok di Al-Quran kok ada Musa? Kok ada Musa? Di Quran kok ada Musa, Pak? Jangan Ada namanya Musa. Nabi Adam Musa juga kok ada kalau di Quran. Ada di sana ya. Iya. Jangankan Musa, Adam juga ada. Nah, Musa kok ada di sana? Iya, ada. Numpang tidur. Nah, Ini parah nih. Musa itu orang mana, Pak? Musa itu orang Israel apa bukan, Pak? Tenang. Musa itu tetangga Orang saya. Israel apa bukan, Pak? Musa itu tetangga saya orang Galut. Si Musa. Oh, Musa itu teman Ya. kamu ya? Iya, orang Galut. Musa, orang Galut. Ya kan lahir di Galut. Itu. Ya, sama Musa itu Makanya. tetanggaan. Ya Allah itu teman saya, Pak. Allah itu, Pak. Sebelah Bapak itu sebelah rumah tidak saya, ini Pak. apa enggak? Ada, Pak, namanya. Ya, belak. Teman saya, Pak. Allah itu, Pak. Parah nih. Allah itu teman saya, Pak. Tenang. Enggak ada lagi. Namanya Allah itu teman saya, tuh, Pak. Ya. Nah, gitu loh, Pak. Gitu. Betul itu. No. Betul. Lain. Gitu. Ya kan. Ya. Terus ada lagi, Pak. Bohong itu dosa nggak, Pak? Bohong itu dosa nggak? Bohong itu dosa nggak? Bohong itu dosa nggak? Bohong. Bohong dosa. Bohong dalam 3 hal. Ya. Bohong dalam 3 hal. Kok Islam boleh bohong dalam 3 hal? Kau boleh bohong, Pak? Udah tahu kan? Dosa kan? Tepuk tangan. Dosa kan? Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Uan. Iya, tepuk tangan. Masya Allah. Saya kalau nggak ngehujat, kalau nggak ngebully Oten sekali aja panas dingin. Kalau yang kayak gini, kecuali kalau yang sama santun ya kayak Panoce itu ya, Masya Allah ilmu itu. Tapi kalau yang kayak gini ingin menghujat ya, gimana? Ada ini. Gila. Oh. Ya kan? Iya, tepuk tangan dulu. Jadi Allah tuh teman saya, Pak, di belakang, Pak. Bapak Iya, udah halaman belum? Udah halaman Teman belum? saya, Allah tuh. Udah ya. Iya, teman Jadi saya dia. yang gendut Pak Ustadz Bapak, yang malu ya. Oke, ya. Oke, danah dulu Pak. Nah, ya. Nah. Ngomong aja nggak bisa. Aduh, ngomong aja nggak bisa, ya Allah. Capek. Kok ke bawah-bawah? Ke bawah-bawah. Ini ada Bang Jago. Terus siapa lagi ini? Siapa lagi yang naik? Subuh, Bang Kores, belum bangun, Oh, Kores. Tertanggung jawab, Nggak tahu itu ada Oten apa enggak. Waalaikumsalam, Stengger Warrior. Hey, aku siap. Waduh, aku siap. Masya Allah, syukron. Ayo isi dulu RPM, aku siap biar naik RPM-nya. Dibantu.
Ya jangan lupa ditonton di Panglima Apologet Islam juga ya teman-teman ya, channel YouTube Akang itu ya. Insya Allah didukung ya teman-teman ya. Panglima Apologet Islam itu channel YouTube Akang. Itu meni pegal saya betung saya tanya gagak subang. Ya. Host. Wait. Iya, tadi apa jaringanku jelek jadi Oh, saya cuma iya. mau pamit saya. Siap Pak. Ya itu putus jaringannya Pak, jelek Pak. Ya Pak, Pak Noce, makasih ya udah hadir. Aneh ya, Bang Miftah, Kang Baal, saya itu kalau nggak ngebully Oten sehari aja demam, panas dingin. Tapi kalau udah ngebully udah, wah seger kayak gini kan. Ngopi sampai kebesekan, aing demi Allah. Si Bang Jago sana di bawah ketawa terus, aduh, parah di komal goyang kalau ketawa terus, komal goyang. Loporenya dulu dong, digas loporenya dulu, jangan ketawa-tawa mulu. Ini loporenya digas nih buat absen nih. Kalau kalian senang dengan komal ini, coba loporenya diklik. Naik budut beak. Gitu. Tinggal sebungkus deh, lumayan lah. Numere nama, biasanya Kang nomor dana berapa? Oh saya kasih isi buat beli rokok. Nama kaloret sih lagu. Salah, bukan itu. Ini parah. Nah itu yang benar. Tepuk tangan. Tenang. Belum ada yang follow aku nih, dari 4K ini. Di follow teman-teman semua nih, Bang Miftah. Akun nih, kecil Bang ini, Miftah akun kecil, aduh. Ustadz dia suka buka room juga, di follow. Anak baik, Bunda Rahma, Bang Kores, tuh ayo di follow guys. Kalau Bang Miftah live, nonton juga, tapi ngantuk kalau nonton Bang Miftah ngantuk. Ini parah nih. Ingat ya komal iya baheula berdua ya urang. Pas aya awewe teh geuning awewe nu sok ieu sok buka komal awewe geuning nu gendut teh awewe tol disebutkeun ngaranna. Urang duaan ya dia. Ini nih. Alhamdulillah ada yang mau ngasih. Nomornya ini nih, dana nih. Nah, ini nomor dana tuh. Kok nggak bisa? Ada nggak tuh? Eta si Bang Jago saha si Bang Jago? Nggak tahu, nggak bersuara dia. Ini tuh dari 3,6 K. Siap, Bunda Titi. Dari ke 3,6 K ini semua orten loh di bawah ini. Iya. Yusarnk, waalaikumsalam. Nyari lembut tuh, lembut. Duh, apa sih si Pei? Gak jelas. Biasanya ada bang itu tuh, Kang buat rokok sama ngopi nih katanya, Masya Allah. Ngerakeun aing. Aing tuh buka duit, aing peak duit. Gara-gara oten gitu. Nggak ada rokok. Mulian kuota. Ya, Mulia. Selamat pagi. Mulia. Pagi. Oi. Udah lari dulu, udah mau ditembak. Ya, tap-tap layar ya, teman-teman. Sampai jempol kalian dekok lah sugan. Tap-tap terus. Desmi Aditya, waalaikumsalam. Sekali nanti mah nggak bakal live ah. Entong
Oh, atuh lebar. Titi, Mbak Titi syukron. Baheula orang duaan Iya. Aina alhamdulillah gede halus lah. Ingat teh sabasa zaman nu si gendut teh awewe teh geuning rame wae tah. Urang mah duaan. Iya. Kita Aina teh ka mana teh teu ikut teh mah. Enggak tahu. Nah, ini nih ada satu nih. Nah, ini ada satu nih lumayan. Lambut itu ya buk. Sahabat Kris, Iya bang. masih ingat saya nggak? Masih. Masih ingat sama Yesus nggak? Masih. Masih juga. Masih disembah nggak? Masih. Coba bacain doa Bapa Kami. Untuk apa? Ya, bacain bang. Ya jangan bukan Kristen ini. Nyamar. Ya untuk apa? Nyamar. Bacain aja. Saya pengen dengar bang. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu Udah. apa lagi? Loh. Masih ada. Kenapa? Nggak ada nama Yesusnya pak? Aduh parah ini. Yesus gak di surga berarti. Kok nggak ada nama Yesus? Yesus di mana berarti? Tenang. Kok yang di surganya Bapak? Yesusnya kemana? Nggak disebut. Iya, Bapak itu siapa? Bapak itu nggak tahu. Nah itu, makanya kau bingung karena kamu tidak tahu dan tidak mengerti. Coba Ya. jelasin Bapak itu Kalau siapa? kami Namanya? tidak bingung Bapak itu siapa, kok nggak ada Yesus namanya. Yesus yang mengajar. Yesus itu kan nama dan Ya udah. Bapak itu siapa namanya? Bapak itu siapa namanya? Apa? Bapak itu siapa namanya? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang sumber dari segala sesuatu. Allah itu nama apa gelar? Apa? Allah itu nama apa gelar? Nama. Nah, beda lagi. Allah itu nama katanya. Yang lain ngomong Allah itu gelar. Itu urusan dia, bagi saya itu Allah itu nama. Oh, Allah itu nama. Mana coba tunjukkan datanya Allah itu nama. Tunjukkan data yang bagaimana? Data yang kayak gini, keluarin lidahnya. Kalau itu nggak ada. Kalau kamu minta seperti emangnya di dalam Al-Quran ada yang seperti itu. Tuhan Allah itu nama. Capek layanin lah. Enggak, Allah itu memang nama kalau di Al-Quran ada datanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, coba sebutkan di dalam Bible Allah itu nama. Allah itu nama. Di 1 Korintus ayat 8. Ya, tunjukkan. Ayat 1 Korintus 8 ayat 6. Allah itu nama, oke? Ya, kita percaya kepada Oke, Allah udah. Bapa dan Ya udah, kepada pelan-pelan Bang, pelan-pelan kita kupas Bang. Aduh, dari dia segala ilmu sesuatu mantik lagi keluar nih. Capek dari tadi ngeluarin ilmu mantik tuh, tenaga dalam terkuras guys, sampai keringetan. Roh Kudus itu nama bukan? Dibilang, kita Ya. percaya kepada Allah Bapa. Roh Kudus itu Kita nama percaya bukan? kepada Allah yaitu Iya, Bapa. iya. Roh Kudus nama bukan? Roh Kudus bukan. Bukan nama Roh Kudus ya. Nah, Firman nama bukan? Firman bukan. Bukan. Anda menyembah siapa? Menyembah Tuhan Yesus. Berarti bukan menyembah Allah, lu menyembah Firman, bukan nama. Dodol. Ya Yesus itu kan sendiri. Bahadur. Bang Baal, layanin dulu Bang Baal. Perlu disyarat. Makanya Bahadur, lo harus mengerti tentang siapa Ya, udah. itu Bahadur. Ya. Supaya kamu tidak dibilang singkong. Ya kan? Enggak.
Kalau Dan jadi singkong ya sembuh-sembuh. iyalah seperti ini, dijadikan godok-godok, lapet. Apa? Kenapa? Hmm? Tunjukkan di original text-nya ada kata Allah. Original teks yang bagaimana? Original text Bible bahasa Yunani. Kalau di bahasa Yunani yang namanya Allah itu namanya Theos. Makanya jangan terlalu banyak makan singkong lah, Pet. Kalau Theos Lord. diartikan kalau di bahasa Indonesia Allah. Tunggu Bang, tunggu santai. Kalau kita diskusi jangan modal congot gitu. Ya makanya jangan modal comot lah, Pet. Enggak, sebentar. Al-Qur'anmu apakah tulisan Allah sama dengan tulisan Arab? Bagaimana? Huruf Allah huruf yang ditulis Allah di dalam bahasa Indonesia dengan huruf yang di Arab itu apakah sama? Aduh. Apa? Tulisan Allah itu di bahasa Indonesia dengan tulisan di Arab itu sama. Sahabat, suara itu dibuka mute-nya nggak kedengeran. Iya, Suara kedengeran. buka mute-nya. Udah dibuka. Coba ini, coba suara Udah lagi, dibuka. coba. Jangan ngeles, kalian udah ditanya begitu pasti begitu Enggak ngomongnya. ngeles. Enggak kedengaran, enggak Alif, segala lam, macam. Itu kalau lam, ditanya ha. Islam itu ciri khas Islam itu. Iya. Iya. Alif, lam, Nah. lam, ha. Kalau Iya. tulisan Arabnya. Nah, sekarang Allah dalam Apakah tulisan sa'al- terjemahan alim- apakah sama alim- dengan ahad Allah itu dalam dengan- tulisan original teks Yunani? Tunjukkan di original teks Yunani tulisan original teks menggunakan kata Allah. Tunjukkan. Bentar. Tunjukkan. Di dalam original teks katanya Theo. Tidak ada berarti. Sebentar, tidak ada. Tidak ada. Oh ya Di udah, Indonesia tidak ada ada. dari Bentar. tadi kok motor. Theo itu diartikan dalam diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Theos itu Allah. Ya, bukan Allah. Beda. Emangnya di dalam original teks Al-Quran itu Allah itu dari kata seperti apa? Yang ada di Indonesia itu Allah. Ya, Allah itu ngambil dari kata apa? Dari serapan dari bahasa apa? Kalau serapan dari bahasa apa, tidak kita merujuk kepada itu karena Allah itu udah memang bahasa Indonesia. Kata Allah itu udah memang di bahasa Indonesia kok. Saya tanya, Allah itu bahasa apa? Allah itu dari bahasa Arab diserap ke bahasa Indonesia. Jadi asal usulnya dari bahasa. Indonesia. Siapa yang mengatakan ini? Kemudian ini kenapa Siapa yang itu? dalilnya di mana? Tunjukkan sama saya dalil yang membuktikan bahwa Allah itu diserap dalam bahasa Indonesia. Coba kamu ketik, coba Allah ini dari bahasa Arab. Apa coba? Iya, Gampang itu kok. Google itu editan Ya udah. manusia. Udah apa pertanyaannya tadi? Google itu editan manusia. Sedangkan saya aja kalau di Google saya tulis seenak saya bisa aja. Kita Ya nggak bisa udah. bersaing demikian datanya yang akurat, Ya udah, yang valid. Ya udah. Yesus itu dalam bahasa Google apa? macam-macam, Bang. Iya. Sedangkan di Google Ini aja terjemahan itu nih. kalau Gua mau Nabi buka nih. Muhammad Woi. itu mohon maaf itu nabi palsu bagi kami. Ya udah, nggak apa-apa. Ini nih, Ya. ini nih, lihat nih. Kalau Ya, kita lihat percaya nih. Google bisa saja Google Iya, udah ini terjemahan bisa nih. ditulis Woi. Muhammad itu palsu, Woi. nggak ada. Iya, ini Mau. terjemahan nih. Lihat nih ya. Kita ini. Kita apa namanya? Translate Google. Kita transit. Nih. Nggak Tuhan boleh. kalian kan namanya Yesus. Transit yang bagaimana? Nah, Ke ini. bawah. Maksudnya transit yang bagaimana? Ya, ini maksudnya? Google Oh Translate. bisa begitu bang? Pakai suara coba. Tuh lihat tuh apa? Pakai suara gimana? Nggak kedengeran Transit nggak? yang bagaimana? Udah suara kok. Transit Iya, yang ini nih. Enggak, Ini, bang host pakai suara coba dipakai ditekan suaranya, speakernya. Mana? Itu ada suara itu.
Kadangnya suara naik. Kamu babi kata itu. Oh itu kata asalnya ya? Iya. Oh. Kok bisa ya nih? Nah itu Bang, jangan nipu-nipu. Kok nih? Coba kau ditambah S-nya satu di belakang Bang. Kata yang kamu bawa itu. Coba kita tambah S-nya satu di belakang apa? Artinya berubah nggak? Coba berubah nggak tuh? Apa tuh? Itu data itu Kamu udah dibahas sama RK dengan Sinandar itu. Karena saya kurang pandai. Ngeri ya. Ngeri loh. Itu Google aja tahu loh. Itu udah dibahas sesungguhnya. Kamu bawa-bawa yang tidak sesungguhnya. Udah dibahas itu ya. Kamu juga menipu saya karena kurang pandai. Coba kalau orang yang pandai, pasti nggak seperti itu. Iya. Ya. Jawaban itu udah ada itu. Udah dijawab Iya. sama siapa? Sama RK. Iya. Berdebat ya sama si Nandar. Nandarnya keo pulang. Bisa nggak si RK-nya disuruh ke sini? Bisa nggak? Saya kepada kamu itu. Iya. Nggak. Bisa nggak si RK-nya disuruh ke sini? Itu udah dibahas itu. Nyerocos Kalau nggak itu. percaya kau buka. Kayaknya Diskusi ini Nandar dengan si dengerin. RK. Kata Kayaknya itu. ini orang, teman-teman, ini orang nih si sahabat Kris ini, kayaknya ya, sepertinya nih, mukanya mulut semua guys. Ini jadi mulut, ini jadi mulut, ini jadi mulut, penuh sama mulut mukanya. Jadi kalau kita ngomong nggak didengar. Arah ini. Ini parah nih. Tenang. Pagi-pagi pasti banyak yang begini, ya ampun. Bukannya kita nggak mau ngikutin, lapar aing can sarapan aing. Sarapan heula atulah, sholat heula. Sholat sudah loh. Tapi udah lah kalau sholat ganteng kieu. Oten bangun pagi-pagi tuh ngapain ya? Habis dari itu dia lapuk. Oh, Minumnya di sana, maboknya di sini. pulang mabok, masuk koma. Iya. Mabok oli bekas. Ayah wae. Kita cari Oten lagi nih. Sekali ngeliangan Oten nu gelo lah, sekalian nu gelo. Kita bubukin Oten ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang, Bang Kores, dari tadi lah. Banyak nu gelo. Ngeri suaranya. Capek aing 4 jam loh res. Ganti-ganti Oten. 4 jam. Jam aing. Kayaknya lebih dah. Jam berapa ya? Enggak. Gue tidur jam berapa ya? Jam 8 gue tidur. Iya, itu Bang Juma dulu kan. Setelah Bang Juma, Bang Andi, habis itu pamit semua, tinggal saya tuh jam 2 tuh. Oh, mantap. Kenyang lah. Mantap. Dedikasi. Ayo dikasih pause ya, Wan. Host kita yang satu ini. Dedikasi. Mantap. Jangan. Ngomong Jangan ragu katanya. Jangan. Aduh, Dana aja, dana langsung. Langsung dana. Yang kiri tangannya jangan, yang kanannya sini kayak gitu. Untung ada Bang Miftah tadi nemenin sebelum subuh. Naik Bang Baal. Bunda Rahmat tidur tuh dari malam gak ngomong-ngomong. Masih keren gue lah, naik tidur langsung. Tapi alhamdulillah netizen Kian Santang ini bertahan terus tiap lab. Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah. Cimandru, Ya, mana pasien berikutnya? mana sih moderator lain naik kan keblok terus ya. Lihat Gloria Air Lombok. Ini kayaknya muslim semua nih. Ntar saya iniin dulu, bersihin dulu nih. Satu-satu bersihnya guys. Capek. Aing yang apel euy. Kira-kira yang mangga aing. Pagi-pagi pengen apel. Ngidam. Weekend.
Wah. Ya, Kita naikin satu persatu dulu. Ini kayaknya yang minta naik ini dari semalam kayaknya ini. Wah, Saya tidur naik. pasti itu. Pengen kenyang saya debat. Pokoknya malam tadi kenyang saya debat. Dimakan sendiri. Iya, makan sendiri. Tenang, kalau udah nggak ada Bang Hadi, tenang saya. Kalau ada yang ngehujat Bang Hadi, di-kick aja. Habislah Oten kalau di-kick semua. Alhamdulillah. Aku siap, syukron jazakallah khairan kasiron. Aduh, Kang aku siap ini the best lah. Kirim terus super stiker di YouTube. Syukron, semoga aku siap selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu